Demi jabatan dan pelukan selingkuhannya, ia tega membuangku dan anak kami ke panti sosial yang paling kumuh. Tak pernah menyadari bahwa akulah pemilik tunggal seluruh saham perusahaan tempatnya bekerja. Dan di ruang rapat hari ini akan kupastikan kekuasaan yang ia puja runtuh tepat di bawah kakiku. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Malam itu, hujan turun dengan ritme yang menyesakkan di luar jendela ruang tamu keluarga Raka. Andin berdiri mematung, menatap pantulan dirinya di kaca yang buram oleh uap air. Di tangannya, selembar sapu tangan yang baru saja ia siapkan untuk menyambut suaminya masih terlipat rapi. Namun, suara bantingan pintu depan yang kasar seketika merusak keheningan rumah mereka yang biasanya tenang. Raka masuk dengan napas memburu. Rambutnya yang biasanya tertata klimis kini berantakan basah oleh rintik hujan dan dasinya sudah ditarik lepas hingga menggantung layu di leher. Ia tidak menatap Andin. Ia justru melangkah lurus menuju meja bar di sudut ruangan, menuangkan air putih dengan tangan yang gemetar hebat. "Mas, kamu kenapa? Ada masalah di kantor?" Suara Andin lembut, namun syarat akan kekhawatiran yang mulai merayap di dadanya. Ia mendekat, mencoba menyentuh bau suaminya. Namun, Raka menepisnya dengan sentakan kecil yang membuat Andin tersentak mundur. "Hancur, Andin. Semuanya hancur," desis Raka dengan suara serak. Matanya merah bukan karena air mata, melainkan karena amarah dan kepanikan yang meluap. "Proyek properti di pusat kota itu. Tanda tanganku dipalsukan oleh staf keuangan dan aku yang harus bertanggung jawab. Kerugiannya miliaran. Siska," dia, mendengus, berdehem, "tidak akan melepaskanku begitu saja kali ini." Andin merasa jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Ia tahu nama itu. Siska adalah atasan langsung Raka di perusahaan konstruksi besar tempat suaminya bekerja. Seorang wanita dingin yang dikenal tanpa ampun jika menyangkut performa kerja. "Kita bisa bicara baik-baik dengan perusahaan." "Mas, aku punya apa, Andin? Kamu cuma ibu rumah tangga." Potong Raka dengan nada tinggi yang menyayat hati Andin. "Kamu tidak tahu kerasnya dunia di luar sana. Jika aku dipecat sekarang, nama baikku tamat. Aku akan dipenjara dan kita akan kehilangan segalanya." Sebelum Andin sempat menjawab, suara langkah kaki yang angkuh terdengar dari arah pintu yang masih terbuka. Maya, adik perempuan Raka yang selama ini tinggal menumpang di paviliun belakang rumah mereka, masuk dengan wajah yang tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Maya adalah sosok yang selalu memandang rendah Andin karena latar belakangnya yang dianggap hanya anak yatim piatu yang beruntung dinikahi kakaknya yang sukses. "Masakah benar, Kak Andin?" ujar Maya sambil bersedekap di ambang pintu. Ia menatap Andin dengan tatapan menghakimi. Mas Rah sedang di ujung tanduk. Dan jujur saja, keberadaan kakak dan Arka di rumah ini cuma bakal jadi beban pikiran yang bikin Mas Raka enggak fokus memperbaiki posisinya di depan Bu Siska. Andin menoleh pada adik iparnya itu dengan kening berkerot. "Apa maksudmu, Maya? Arka adalah anaknya. Aku adalah istrinya. Di saat seperti ini, Mas Raka justru butuh dukungan kami." Maya tertawa sinis. Sebuah tawa yang membuat bulu kuduk Andin berdiri. Dukungan. Dukungan macam apa yang bisa diberikan wanita yang cuma bisa masak dan ganti popok? Bu Siska itu suka pria yang bersih. "Mas, kalau dia tahu Mas Raka sedang stres karena urusan domestik, dia bakal makin yakin buat tendang emas dari perusahaan. Mas Raka perlu mendekati Bu Siska secara personal, meyakinkan dia kalau Mas Raka adalah aset berharga yang layak diselamatkan. Dan itu nggak mungkin dilakukan kalau Bu Siska selalu melihat Mas Raka sebagai pria yang terikat beban keluarga yang maaf ya, kurang berkelas." Raka terdiam. Namun matanya menatap kosong ke arah meja. Provokasi Maya mulai merasuki akal sehatnya yang sudah rapuh oleh rasa takut. Maya benar gumam Raka pelan nyaris seperti bisikan setan. Mas Andin melangkah mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu setuju dengan ucapan Maya? Kamu mau menganggap kami beban?" Raka akhirnya berbalik dan menatap istrinya. Namun sorot matanya bukan lagi sorot mata suami yang penuh cinta. Ada ego yang terluka di sana. Ada ambisi yang sedang sekarat. "Ini demi kebaikan kita juga, Andin.
Aku butuh ruang. Aku harus fokus mengambil hati Siska agar dia mau menutupi kasus ini. Jika dia melihatku sendirian berjuang demi perusahaan, dia mungkin akan luluh. Tapi jika ada kamu dan Arka, dia akan menganggapku lemah. Tekanan di dada Andin semakin menjadi. Ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di rumahnya sendiri. Konflik batin berkecamuk hebat. Di satu sisi, ia ingin berteriak bahwa ia adalah pemegang kendali atas saham mayoritas perusahaan tersebut. Warisan yang sengaja ia rahasiakan atas wasiat ayahnya agar ia bisa menemukan pria yang tulus mencintainya. Namun di sisi lain, ia ingin melihat sejauh mana pria yang ia cintai ini akan melangkah. Lalu kamu mau kami kemana, Mas? Tanya Andin dengan suara bergetar. Ke rumah ibu? Jangan ke rumah ibu. Sergah Maya cepat. Nanti malah jadi gosip di keluarga besar. Mas Raka sudah punya rencana, kan? Mas? Tempat yang aman dan gak bakal tercium siapun sampai masalah ini selesai. Raka menarik napas panjang, menghindari kontak mata dengan Andin. Aku akan menitipkan kalian ke sebuah tempat sementara saja, Andin. Hanya sampai namaku bersih di depan Siska, aku harus memastikan dia ada di pihakku. Apun caranya tempat apa, Mas? Desak Andin. Rasa takut mulai menguasainya saat melihat senyum tipis di bibir Maya. Sesuatu yang sederhana yang tidak akan mencolok mata media atau musuh-musuh kantorku, jawab Raka samar. Andin menatap ke arah kamar Arka yang tertutup rapat. Putranya yang masih kecil sedang tidur pulas, tidak tahu bahwa ayahnya baru saja memutuskan untuk menyingkirkannya demi sebuah jabatan. Kepedihan yang mendalam menghujam jantung Andin. Namun di saat yang sama, sebuah percikan kecil amarah mulai muncul. Mas, jika aku pergi, apa kamu sadar apa yang sedang kamu pertaruhkan? Tanya Andin dengan nada yang tiba-tiba mendingin. Raka tidak menjawab. Ia justru mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan. Mungkin untuk Siska. Pengabaian itu menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Andin. Baik, ucap Andin. Akhirnya sebuah keputusan kecil yang berisiko besar. Aku akan ikut kemanaun kamu menitipkan kami. Tapi ingat satu hal, Mas Raka. Sekali kamu melepaskan tanganku demi wanita lain atau demi jabatanmu, jangan pernah berharap tanganku akan ada di sana saat kamu jatuh nanti. Maya mencibir, sementara Raka hanya mengangguk kaku, seolah tidak peduli dengan peringatan istrinya. Malam itu di bawah temaram lampu ruang tamu, Andin mulai mengemasi beberapa pakaian Arka ke dalam tas kecil. Ia belum tahu kemana Raka akan membawanya, namun batinnya sudah merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Sambil melirik koper tua di sudut kamar, Andin menyentuh liontin di lehernya yang berisi kunci berangkas rahasia. Ia mengambil risiko dengan mengikuti permainan rendah suaminya tanpa menyadari bahwa tempat yang dituju Raka adalah sebuah neraka dunia yang disebut panti sosial. Konflik baru saja dimulai dan Andin baru saja menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk pria yang sedang bersiap mengkhianatinya lebih jauh. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika suara gaduh dari lantai bawah memaksa Andin terjaga. Matanya perih. Sisa dari tangisan tertahan semalam yang ia tumpahkan dalam diam agar tidak membangunkan Arka. Di sampingnya, ranjang sudah kosong dan dingin. Raka tidak tidur bersamanya. Suaminya itu memilih menghabiskan malam di ruang kerja. Entah meratapi nasib atau menyusun rencana bersama Maya yang Andin tahu masih berada di rumah mereka hingga larut. Andin segera turun sambil menggendong Arka yang masih menguk matanya dengan bingung. Di ruang tamu, ia melihat beberapa koper besar sudah tertata rapi. Maya berdiri di sana, mengenakan setelan kantor yang tajam, kontras dengan wajah Andin yang kuyu. Cepat, Kak, mobilnya sudah siap, cetus Maya tanpa basa-basi. Debt collector dari ban bisa datang kapan saja. Kalau mereka melihat kakak dan Arka di sini, mereka bisa menyandra kalian untuk memaksa Mas Raka membayar utang perusahaan yang belum ada uangnya. Raka muncul dari arah dapur dengan ponsel yang menempel di telinga. Wajahnya tegang. Namun saat melihat Andin, ia segera mematikan sambungan telepon. Ia mendekat, mencoba menunjukkan sisa-sisa kepedulian yang terasa sangat dipaksakan bagi Andin. Andin, dengar, rumah ini akan disita pagi ini juga. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu dan Arka harus pergi ke tempat persembunyian yang aman. Tempat ini jauh dari jangkauan mereka. Aku tidak mau kalian dalam bahaya, ucap Raka dengan nada mendesak. Tapi, Mas, kenapa mendadak sekali dan kenapa kita tidak ke hotel saja? Suara Andin bergetar, logikanya berteriak bahwa ada yang salah. Raka masih mengenakan jam tangan mewah merek Swiss dan memegang kunci mobil sedan mereka yang paling mahal.
Jika rumah disita, bukankah barang-barang itu yang pertama kali diambil? Hotel itu tempat pertama yang mereka cari. Andin, pakai otakmu. Bentak Raka membuat Arka berjengit dalam pelukan Andin. Raka segera menurunkan nada suaranya saat melihat anaknya ketakutan. Maaf, Mas stres. Intinya ini tempat pribadi milik kenalanku. Tidak akan ada yang berani datang ke sana. Mas akan menyusul seminggu lagi setelah urusan dengan Bu Siska selesai. Andin terdiam. Ia merasakan lontin di lehernya. Kunci menuju kekayaan yang bisa melunasi seluruh utang Raka dalam sekejap. Namun, pengabaian Raka semalam dan bentakannya barusan membuat Andin mengeraskan hati. Ia ingin tahu sejauh mana suaminya ini akan berbohong. Ia mengikuti langkah Raka menuju mobil, membiarkan Maya mengunci pintu rumah mereka dengan senyum tipis yang syarat kemenangan. Perjalanan itu memakan waktu 3 jam. Pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi kawasan industri lalu masuk ke ganggang sempit yang dipenuhi asap pembakaran sampah dan genangan air hitam. Bau busuk mulai merayap masuk melalui celah AC mobil. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi berkarat dengan papan nama yang sudah mengelupas. Yayasan Cahaya Kasih. Di balik pagar itu berdiri sebuah bangunan tua 2 lantai dengan cat yang sudah terkelupas hebat. Beberapa orang dengan pakaian lusuh tampak duduk di peran menatap kosong ke arah mobil mewah Raka. Ini tempatnya, bisik Andin dengan napas tertahan. Ia menatap Raka dengan tatapan tidak percaya. Mas, ini panti sosial. Ini bukan tempat persembunyian pribadi. Ini tempat paling aman. Andin, tak akan ada yang menyangka istri seorang Mane ada di sini. Jawab Raka dingin. Ia turun dari mobil dan mengetuk pintu kayu yang besar. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul kencang dan kacamata tebal keluar. Ia mengenakan daster batik kusam dan membawa buku catatan besar. Inilah Bu Lastri, pengelola panti yang terkenal keras dan tidak banyak bicara. Ia menatap Andin dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan skeptis. Seolah sedang menilai apakah wanita di depannya ini hanya akan menambah beban di tempatnya. Ini orangnya, tanya Bu Lastri dengan suara berat dan serak. Iya, Bu. Ini Andin dan anaknya. Saya titip dulu di sini. Biayanya sudah saya transfer untuk 1 bulan ke depan. Ucap Raka tanpa menoleh pada Andin. Andin merasa dunianya runtuh. Mas, kamu membayar dia untuk menaruhku di sini? Apa maksudnya ini? Raka memegang bahu Andin, meremasnya dengan kuat hingga Andin meringis. Hanya sementara Andin, mengertilah. Aku sedang menyelamatkan karierku. Siska tidak boleh tahu keberadaanmu agar dia tetap mau membantuku. Kamu di sini aman. Bu Lastri akan menjagamu. Jangan coba-coba keluar atau menghubungi siapapun demi keselamatan Arka juga. Mas, Arka masih kecil, dia butuh tempat yang bersih. Andin berteriak saat melihat seekor tikus lari di dekat kaki Bu Lastri. Jangan manja. Bu Lastri menyela dengan suara tajam. Di sini tempat orang susah. Kalau mau bersih, jangan jadi gelandangan yang dititipkan suaminya sendiri. Kalimat Bu Lastri seperti tamparan di wajah Andin. Ia menoleh pada Raka, berharap pria itu membelanya. Namun, Raka justru melangkah mundur menuju mobil. Maya sudah menunggu di kursi penumpang, menurunkan kaca jendela sedikit untuk menunjukkan wajahnya yang penuh ejekan. Aku akan menjemputmu setelah semuanya beres, Andin. Janji, ucap Raka singkat sebelum masuk ke mobil. Mesin menderu dan mobil itu melesat meninggalkan kepulan debu yang menyapu wajah Andin. Ia berdiri mematung di depan gerbang besi yang baru saja dikunci oleh Bu Lastri dari dalam. Di lengannya, Arka mulai menangis karena panas dan bau yang menyengat. Ayo masuk. Jangan berdiri seperti patung. Di sini tidak ada pelayan. Kamu punya tangan, kamu harus kerja kalau mau makan. Perintah Bu Lastri sambil melemparkan sebuah kain pel kusam ke arah kaki Andin. Andin menatap kain pel itu lalu menatap Arka yang terisak. Konflik batin menghujamnya. Ia ingin menelepon Pak Broto saat ini juga. Meminta pengacara itu menjemputnya dengan iring-iringan mobil mewah dan menunjukkan pada Bu Lastri serta Raka siapa dia sebenarnya. Namun amarah yang dingin mulai membeku di hatinya. Jika ia pergi sekarang, ia tidak akan pernah tahu sebusuk apa perselingkuhan Raka dan Siska yang sedang direncanakan. Andin memungut kain pel itu dengan tangan gemetar. Ia membuat sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan bertahan di neraka ini. Ia akan membiarkan neraka merasa telah berhasil membuangnya. Hingga saat pria itu merasa berada di puncak dunia, Andin akan muncul untuk meruntuhkan segalanya. Kamar kamu di atas, pojok kiri. Jangan berisik atau kamu tidur di luar. Ketus Bu Lastri sambil berlalu.
Andin melangkah menaiki tangga kayu yang berderit, memeluk Arka erat-erat. Di dalam kamar sempit yang pengap dan hanya beralaskan kasur tipis tanpa sprei, Andin berbisik pada anaknya. Tunggu sebentar ya, sayang. Mama akan pastikan papa membayar setiap tetes air matamu hari ini. Ia meraba saku celananya, memastikan ponsel lamanya yang layarnya sudah retak masih ada. Ia tidak akan menghubungi Pak Broto untuk meminta bantuan keluar, melainkan untuk satu perintah pertama. Pantau semua mutasi rekening Raka dan cari tahu di mana dia menghabiskan malam ini bersama Siska. Tekanan di dadanya kini bukan lagi kesedihan, melainkan bara dendam yang mulai menyala secara konsisten di balik matanya yang bengkak. Bau apak dari kasur tanpa alas merasuki indera penciuman Andin saat ia terbangun oleh suara batu kecil yang kering. Arka yang biasanya ceria kini meringkuk dalam pelukan Andin dengan napas yang terasa panas di kulit lengannya. Suhu tubuh bocah itu meningkat drastis sejak tengah malam tadi. Di ruangan sempit berukuran 2-3 m itu tidak ada termometer, tidak ada air hangat, apalagi obat-obatan. Hanya ada kegelapan yang mulai tersapu oleh cahaya fajar yang menembus celah ventilasi berdebu. Andin meraba dahi putranya sekali lagi. Panasnya mengkhawatirkan. Rasa bersalah menghujam batinnya. Apa tindakannya bertahan di sini demi sebuah pengamatan? Adalah keputusan yang benar. Ia bisa saja menelepon Pak Broto sekarang, meminta dijemput dengan ambulans terbaik. Namun, egonya yang terluka dan harga dirinya sebagai putri tunggal pemilik perusahaan konstruksi terbesar menahannya. Ia ingin Raka melihat sendiri lubang yang ia gali untuk dirinya sendiri. Arka, sayang sabar ya, bisik Andin dengan suara parau. Suara dobrakan pintu kayu yang kasar memutus momen rapuh itu. Bulastri berdiri di ambang pintu. Tangannya memegang ember berisi kain pel dan sikat cuci yang kotor. Kenapa masih tidur? Matahari sudah mau muncul. Di sini tidak ada sarapan gratis untuk pemalas. Ketus Bulastri. Matanya yang tajam di balik kacamata tebal menatap Andin dengan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. Baginya, Andin hanyalah satu lagi wanita manja yang dibuang suaminya. Bu, anak saya demam tinggi. Boleh saya minta air hangat dan sedikit obat penurun panas? Andin memohon. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena menahan emosi. Bulastri tertawa sumbang. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas. Ohat, kamu pikir ini rumah sakit? Kerja dulu baru ada upah. Bersihkan seluruh selasar lantai bawah dan 3 kamar mandi umum. Kalau selesai sebelum jam, aku beri Arka bubur dan sisa obat sirup dari sumbangan bulan lalu. Kalau tidak, jangan harap ada makanan masuk ke kamar ini. Andin menatap ember di depan kakinya, tangannya yang halus. Yang biasanya memegang pena untuk menandatangani dokumen bernilai miliaran kini, harus menggenggam sikat kasar yang berbau pemutih murah. Ada gejolak hebat di dadanya. Ingin rasanya ia melemparkan ember itu dan berteriak siapa dia sebenarnya. Namun saat melihat Arka yang merintih kecil, Andin menelan semua harga dirinya. Ia berdiri, mengambil ember itu, dan melangkah keluar tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain kota, di sebuah gedung pencakar langit yang berkilau di bawah sinar matahari pagi, Raka melangkah masuk ke lobi dengan kepercayaan diri yang baru. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang bahkan belum lunas cicilannya. Tidak ada lagi jejak kepanikan dari malam sebelumnya. Di matanya hanya ada satu tujuan, Siska. Ia berhenti di depan meja sekretaris Siska, memberikan senyum paling menawan yang ia miliki. Apakah Bu Siska sudah bisa ditemui? Saya membawa revisi proposal proyek yang sempat bermasalah kemarin. Tak lama, ia dipersilakan masuk. Siska duduk di balik meja mahogani besarnya, menatap layar komputer dengan ekspresi dingin yang bisa membekukan ruangan. Ia adalah wanita yang efisien, tidak menyukai basa-basi, dan sangat membenci kegagalan. Raka, aku tidak berharap melihatmu secepat ini setelah kekacauan tanda tangan itu, ujar Siska tanpa mengalihkan pandangan. Raka mendekat, meletakkan dokumen itu dengan gerakan yang sengaja dibuat tenang. Saya bekerja sepanjang malam, Bu. Saya menyadari bahwa integritas perusahaan adalah segalanya. Saya telah mengeliminasi semua faktor yang mengganggu fokus saya. Sekarang hidup saya sepenuhnya adalah untuk membereskan masalah ini. Siska mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan saksama. Faktor yang mengganggu. Bukankah kau punya istri dan anak yang harus kau urus? Aku dengar istrimu cukup menuntut. Raka menarik napas, memasang raut wajah penuh kesedihan yang dibuat-buat. Saya sudah memutuskan untuk hidup sendiri, Bu. Hubungan itu sudah berakhir.
Saya menyadari bahwa untuk mencapai posisi yang saya inginkan di perusahaan ini, saya tidak bisa terikat oleh beban domestik yang tidak mendukung ambisi saya. Saya sekarang adalah pria yang hanya memiliki pekerjaan ini sebagai tujuan hidup. Siska menyandarkan punggungnya, tampak sedikit terkejut namun tertarik. Ketegasan Raka memberikan kesan bahwa pria ini adalah seorang pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi karir seperti dirinya sendiri. Raka menangkap perubahan atmosfer itu dan mulai melancarkan pujian-pujian halus. Memposisikan dirinya bukan hanya sebagai bawahan, tapi sebagai rekan yang memahami kesepian Siska di puncak kekuasaan. Kembali ke panti. Andin sedang berlutut di lantai kamar mandi yang licin dan berbau pesing. Lututnya perih dan punggungnya terasa seperti akan patah. Setiap kali ia menyikat lantai, ia membayangkan wajah Raka yang mungkin sedang tertawa di kantor. Tiba-tiba ponsel lamanya di saku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Doni, asisten rahasianya di perusahaan. Bu Andin. Raka baru saja menyatakan dirinya lajang di depan Siska. Dia mulai mendekati Siska secara personal. Apakah saya harus mengintervensi? Tangan Andin yang memegang sikat berhenti bergerak. Air matanya menetes jatuh ke lantai kamar mandi yang kotor. Lajang. Raka telah menghapus keberadaannya dan Arka hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Luka batin itu kini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat daripada sekadar kesedihan. Andin, kenapa berhenti? Bentak Bu Lastri dari ambang pintu. Sudah jam 15 menit. Kalau tidak selesai, jangan harap ada bubur untuk anakmu. Andin berdiri perlahan, menyeka air matanya dengan punggung tangan yang basah oleh air sabun. Ia menatap Bu Lastri dengan sorot mata yang membuat wanita tua itu sedikit mundur. Ada otoritas yang tiba-tiba muncul di wajah Andin. Meskipun ia sedang memegang sikat cuci, saya akan menyelesaikannya, ucap Andin dingin. Tapi pastikan obat itu ada di tangan saya tepat jam atau Anda akan tahu apa konsekuensinya mengancam seorang ibu. Setelah Bu Lastri pergi dengan gerundelan, Andin segera mengetik balasan untuk Doni. Jangan intervensi, biarkan dia merasa menang. Tapi Doni, aku butuh kau melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Kirimkan kurir ke panti sosial Cahaya Kasih. Jangan bawa uang atau barang mewah. Bawakan aku obat demam terbaik, tapi bungkus dengan plastik hitam biasa dan sampaikan pada Pak Broto. Aku ingin dia mulai menyiapkan dokumen pengalihan aset pribadi Raka ke tanganku. Secara diam-diam, Andin kembali berlutut, menyikat lantai dengan tenaga yang lebih besar. Setiap gerakan sikatnya adalah langkah menuju kehancuran neraka. Tekanan batinnya kini bukan lagi tentang rasa takut kehilangan suami, melainkan tentang bagaimana ia harus bertahan hidup di tempat kumuh ini tanpa membongkar penyamarannya. Sementara anaknya berjuang melawan sakit. Sebuah keputusan kecil berisiko telah ia ambil. Ia akan menggunakan sumber daya rahasianya secara terbatas. Mempertaruhkan kemungkinan bahwa Raka atau Maya mungkin akan mencium keberadaannya jika kurir itu tidak berhati-hati. Napas Arka terdengar makin berat. Serupa bunyi gesekan kertas pasir yang memenuhi ruang sempit yang pengap itu. Andin mendekap tubuh kecil itu, merasakan panas yang membakar menembus kaos tipis yang ia kenakan. Meskipun obat dari kurir rahasia Doni sudah masuk ke tubuh Arka beberapa jam lalu, kondisi lingkungan panti yang buruk, dinding lembab berjamur dan debu yang berterbangan dari langit-langit tua tampaknya menghambat pemulihan putranya. Arka mulai meracau, memanggil papa dengan suara yang nyaris hilang. Setiap kali kata itu terucap, hati Andin seperti disayat sembilu. Luka batinnya yang kemarin berupa amarah kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Ia adalah seorang ibu dan melihat anaknya berjuang napas di atas kasur tanpa spray adalah siksaan yang lebih berat daripada kehilangan seluruh kekayaannya. Sabar ya, nak. Mama di sini, bisik Andin. Suaranya para pintu kamar terbuka kasar. Bu Lastri berdiri di sana membawa setumpuk baju kotor yang baunya menyengat. Andin, kenapa kamu masih di sini? Cucian di belakang sudah menumpuk setinggi gunung. Kamu pikir obat semalam itu gratis? Itu jatah dari kas panti dan kamu harus membayarnya dengan tenaga. Andin menoleh. Matanya merah karena kurang tidur dan tangis yang tertahan. Bu, anak saya makin parah. Dia sesak napas. Saya mohon izinkan saya membawanya ke rumah sakit sekarang. Saya tidak butuh uang, Ibu. Saya hanya butuh akses keluar. Bu Lastri mendengus melempar tumpukan baju itu ke lantai hingga debunya mengepul. Rumah sakit. Kamu punya uang berapa? BPJS saja tidak punya. Jangan mimpi. Kerjakan dulu cucian itu. Baru kita bicara soal klinik di ujung jalan nanti sore. Jangan manja.
Semua anak di sini pernah demam dan mereka baik-baik saja. Dia tidak baik-baik saja, Bu. Andin berteriak. Sebuah ledakan emosi yang jarang ia tunjukkan. Namun, Bu Lastri hanya membalas dengan tatapan dingin sebelum membanting pintu dari luar dan menguncinya. Di tengah keputusasaan, Andin merogoh ponselnya. Ia menatap layar yang retak itu. Logikanya memerintahkan untuk menghubungi Pak Broto. Namun hatinya yang masih menyimpan secercah harapan atau mungkin sebuah keinginan untuk pembuktian terakhir mengarahkan jarinya pada nomor Raka. Ia ingin tahu apakah di balik ambisi buta itu masih ada sedikit saja ruang untuk Arka. Di tempat lain, kemewahan menyelimuti sebuah restoran Prancis di lantai teratas gedung pencakar langit. Alunan biola yang lembut mengalun mengiringi denting gelas kristal yang bersentuhan. Raka duduk berhadapan dengan Siska. Malam ini, Raka terlihat sangat berkelas dengan jas pesanan khusus yang ia beli dengan sisa limit kartu kreditnya. Di depannya, Siska tampak memukau dengan gaun hitam yang elegan, menatap Raka dengan tatapan yang mulai melunak. "Aku harus mengakui, Raka," ujar Siska sambil menyesap wainnya. "Keberanianmu mengambil alih proyek yang gagal itu menunjukkan bahwa kau punya mentalitas pemimpin. Aku suka pria yang tahu cara menyelesaikan masalah tanpa banyak mengeluh soal beban pribadinya." Raka tersenyum lebar, merasa egonya terbang ke langit. "Seperti yang saya katakan, Bu Siska, fokus saya hanya pada kesuksesan perusahaan. Tidak ada lagi gangguan. Masa lalu saya sudah tempatkan di posisi yang seharusnya." Tiba-tiba ponsel Raka di atas meja bergetar hebat. Nama Andin muncul di layar. Senyum Raka seketika membeku. Ia merasakan dorongan untuk mengangkatnya. Ada firasat buruk yang melintas. Namun, tatapan Siska yang menyelidik membuatnya ragu. "Siapa istrimu?" tanya Siska dengan nada malas. Raka tertawa gugup. Sebuah tawa yang terdengar sangat palsu. "Bukan, Bu. Ini tenaga pemasar asuransi yang sangat gigih. Saya sudah memblokirnya, tapi dia selalu memakai nomor baru. Sangat mengganggu di saat kita sedang merayakan kemenangan seperti ini." Raka mematikan panggilan itu dan membalikkan ponselnya ke meja. 1 menit kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan singkat masuk yang terbaca di layar kunci. "Mas, tolong. Arka kritis. Dia sesak napas. Aku mohon bawa kami ke RS." Raka membacanya sekilas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Arka sering terkena asma jika berada di tempat lembab. Namun saat ia melirik Siska yang sedang tersenyum menantinya melanjutkan pembicaraan tentang rencana ekspansi perusahaan. Ketakutan akan kehilangan jabatan dan kemewahan ini jauh lebih besar daripada rasa kasihannya pada anaknya. Pasti Andin melebih-lebihkan pikir Raka dalam hati, mencoba membenarkan kepengecutannya. Dia hanya ingin menarikku kembali ke lumpur itu. Raka dengan tenang mematikan ponselnya sepenuhnya. "Nah, sekarang tidak akan ada lagi gangguan. Bagaimana kalau kita memesan hidangan penutup di PAN?" Andin menatap layar ponselnya yang menunjukkan bahwa panggilannya ditolak lalu dialihkan ke kotak suara. Ia mengirim pesan. Namun hanya ada tanda centang 1. Raka telah mematikan komunikasinya. Keheningan di kamar itu pecah oleh suara Arka yang mulai tersengal-sengal. Matanya memutih dan tubuh kecilnya mulai kejang. "Arka, Arka, bangun, sayang." Andin menjerit, mendekap tubuh anaknya yang bergetar hebat. Pada saat itulah sesuatu di dalam diri Andin patah. Harapannya pada Raka hancur berkeping-keping, menyisakan kekosongan yang dingin dan mematikan. Ia tidak lagi menangis. Matanya berubah menjadi tajam sekeras berlian. Ia meletakkan Arka dengan hati-hati di kasur, lalu berdiri dan melangkah menuju pintu. Dengan segenap tenaga, ia menendang pintu kayu yang sudah rapuh itu berkali-kali hingga engselnya jebol. Suara dentuman itu membuat penghuni panti lainnya keluar dengan ketakutan. Bu Lastri berlari mendekat, wajahnya merah padam. "Apa-apaan kamu? Kamu merusak fasilitas panti." Andin maju selangkah mencengkeram kerah daster Bu Lastri dengan kekuatan yang tidak terduga. "Buka gerbang depannya sekarang atau saya pastikan besok yayasan ini diratakan dengan tanah. Kamu berani mengancam saya? Kamu itu cuma saya adalah pemilik sah dari tanah yang Anda injak ini." "Bu Lastri," desis Andin dengan suara rendah yang menggetarkan nyali wanita tua itu. "Hubungi ambulans rumah sakit internasional sekarang atau diam dan biarkan saya pergi sebelum saya kehilangan kesabaran." Andin tidak menunggu jawaban. Ia kembali ke kamar, menggendong Arka yang sudah lemas dan berlari menuju gerbang. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor yang selama ini ia hindari agar penyamarannya tetap terjaga.
Doni, kirim mobil tercepatmu ke depan gerbang panti cahaya kasih ke dan Doni jangan pakai mobil biasa, pakai mobil yang paling mencolok. Biar seluruh dunia tahu siapa yang sedang keluar dari tempat sampah ini. Andin berdiri di pinggir jalan yang gelap dan kotor, mendekap anaknya yang kedinginan. Keputusan kecilnya untuk tetap tinggal demi balas dendam kini ia tinggalkan demi nyawa Arka. Meskipun itu artinya, Raka mungkin akan segera tahu bahwa istrinya bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Tekanan batin baru muncul. Jika ia membongkar identitasnya sekarang, rencana untuk menghancurkan neraka dari dalam akan terancam. Namun, saat melihat ambulans mulai terdengar di kejauhan, Andin tahu perang terbuka baru saja dimulai. Sisa-sisa aroma obat asma yang tajam masih menggantung di udara lembab kamar sempit itu. Arka akhirnya terlelap. Napasnya yang semula tersengal kini mulai teratur meski wajahnya masih sepucat kertas. Andin duduk di sampingnya. Jemarinya yang kini kasar dan penuh luka kecil terus mengusap kening putranya. Pikirannya melayang pada deru sirin ambulans yang ia batalkan di menit terakhir tadi. Ia memilih memanggil dokter pribadi melalui instruksi rahasia kepada Doni agar tidak terlalu mencolok. Sebuah upaya terakhir untuk menjaga permainan ini tetap di bawah radar. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai semen yang retak terdengar dari koridor. Suara itu begitu asing di tempat kumuh ini. Terlalu berirama. Terlalu angkuh. Pintu kamar itu terbuka tanpa ketukan. Maya berdiri di sana mengenakan kacamata hitam besar dan sal sutra yang menutupi hidungnya. Seolah udara di sekitar Andin adalah racun. Di belakangnya, Bulastri tampak membungkuk-bungkuk hormat. Sebuah pemandangan yang memuakkan bagi Andin. Ternyata uang titipan dari Maya jauh lebih sakti daripada ancaman Andin semalam. Astaga, Kak Andin, lihat dirimu. Maya memulai, suaranya syarat akan ada kasihan yang dibuat-buat. Ia melangkah masuk, menghindari menyentuh dinding yang berjamur. Aku tidak menyangka kakak akan betah di tempat seperti ini. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Keadaan sedang sulit. Kan? Andin berdiri perlahan menatap adik iparnya dengan sorot mata yang dingin. Apa yang kamu lakukan di sini, Maya? Dan dari mana kamu tahu Arka sakit? Maya tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti gesekan logam. Sakit. Oh, Mas Raka memang sempat menyebutkan ada telepon masuk semalam, tapi dia terlalu sibuk merayakan kontrak baru dengan Bu Siska untuk memedulikan rengekan kakak. Dia memintaku datang ke sini untuk menyelesaikan satu urusan kecil yang tertunda. Maya merogoh tas branditnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia melemparkannya ke atas kasur tipis di samping kaki Arka yang tertidur. Apa ini? Tanya Andin. Suaranya nyaris berbisik. Surat cerai. Jawab Maya lugas. Matanya berkilat penuh kemenangan. Mas Raka sudah menandatanganinya. Dia menyadari bahwa karirnya akan melesat jauh lebih cepat jika dia tidak punya beban istri dari kalangan. Biasa sepertimu. Apalagi sekarang dia dan Bu Siska sudah sangat dekat. Kamu paham maksudku, kan? Jantung Andin terasa seperti dihantam palu godam. Ia meraih amplop itu dengan tangan gemetar membukanya dan melihat tanda tangan yang sangat ia kenali. Tanda tangan neraka. Pria yang berjanji akan menjemputnya seminggu lagi. Pria yang ia cintai sejak mereka tidak memiliki apa-apa. Dia memintaku ke tempat ini bukan untuk melindungi kami. Andin bertanya lebih kepada dirinya sendiri. Maya melangkah mendekat. Aroma parfum mahalnya kini memenuhi ruangan, menyingkirkan bau obat. Tentu saja tidak, Kak. Mas Raka memilih tempat ini karena ini adalah panti sosial untuk orang-orang yang hilang. Tidak ada catatan resmi, tidak ada kunjungan media. Dia ingin kakak dan Arka lenyap dari kehidupannya tanpa ada jejak yang bisa merusak citranya di depan Siska. Dia secara sadar membuangmu ke sini. Andin, kamu itu sampah yang sudah dia bersihkan dari jalannya. Kehancuran batin Andin mencapai puncaknya. Selama ini ia masih mencoba mencari pembenaran atas sikap Raka. Mungkin Raka hanya panik. Mungkin Raka hanya hilaf. Namun melihat surat cerai itu dan mendengar kenyataan bahwa ia sengaja dibuang ke panti kumuh agar lenyap meruntuhkan sisa-sisa rasa kemanusiaannya terhadap suaminya. Raka tidak sedang berjuang demi keluarga. Raka sedang membasmi keluarga demi ambisi. Jadi ini alasannya dia mematikan ponselnya semalam. Saat anaknya sedang berjuang untuk bernapas, Andin menatap Maya. Namun matanya kini tidak lagi berkaca-kaca. Ada kegelapan yang mulai merayap di sana. Mas Raka punya masa depan yang cerah. Kak, dan sayangnya kakak tidak ada dalam rencana itu, ucap Maya sambil berbalik menuju pintu.
Tanda tangani saja, ada uang kompensasi di dalam sana. Cukuplah untuk bayar biaya panti ini selama setahun ke depan. Jangan coba-coba menghubungi Mas Raka lagi atau Bu Lastri akan membuat hidupmu lebih sulit dari sekarang. Mengerti? Setelah Maya pergi, Bu Lastri masuk dengan senyum licik. Sudah dengarkan? Suamimu sudah membuangmu. Jadi jangan berlagak jadi nyonya besar lagi di sini. Sekarang keluar dan bantu cuci piring di dapur. Kalau tidak, saya tidak segan-segan mengusir anakmu yang penyakitan itu sekarang juga. Andin berdiri mematung di tengah ruangan. Ia meremas surat cerai palsu itu hingga lecek. Hatinya yang hancur kini membeku menjadi tekad yang mengerikan. Ia menyadari satu hal. Jika ia terus bersembunyi dan bermain cantik, Arka akan benar-benar menjadi korban. Ia mengambil ponsel rahasianya. Kali ini ia tidak mengetik pesan. Ia menekan tombol panggil. Halo, Pak Broto. Suara Andin terdengar begitu tenang. Ketenangan yang menandakan badai besar. Ya, Ibu Andin, saya sedang menunggu instruksi Ibu. Sahut suara di seberang sana dengan nada hormat yang kental. Hentikan semua rencana pemantauan pasif. Perintah Andin. Matanya menatap Arka yang mulai bergerak dalam tidurnya. Besok aku ingin kamu mengirimkan tim audit independen ke perusahaan atas namaku sebagai pemegang saham mayoritas. Cari setiap sen yang digunakan Raka untuk membeli jas dan makan malam mewahnya dengan Siska. Aku ingin bukti penggelapan dana perusahaan. Tapi Bu, jika kita melakukan itu sekarang, Raka akan tahu Ibu adalah pemiliknya sebelum Ibu sempat memberikan kejutan di ruang rapat nanti. Pak Broto memperingatkan. Andin menarik napas panjang. Sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko, namun harus ia ambil untuk membalas rasa sakit hatinya. Biarkan dia tahu ada yang mengawasinya. Tapi jangan biarkan dia tahu itu aku. Biarkan dia panik. Aku ingin dia merasa diburu oleh bayangannya sendiri sebelum aku benar-benar muncul di depannya. Andin menutup telepon. Ia menatap Bu Lastri yang masih berdiri di depan pintu dengan wajah menantang. Saya akan ke dapur sekarang, ucap Andin sambil melangkah melewati wanita tua itu. Tapi saya sarankan Anda mulai mencari pekerjaan baru, Bu Lastri. Karena dalam waktu dekat, tempat ini akan memiliki pemilik baru yang tidak menyukai orang seperti Anda. Tekanan batin baru muncul di dada Andin. Ia telah memulai langkah agresif yang bisa membongkar identitasnya lebih cepat dari rencana semula. Namun, rasa sakit karena dibuang secara sadar oleh suaminya sendiri telah mengubah Andin menjadi sosok yang tidak lagi peduli pada keselamatan diri sendiri. Selama ia bisa menyeret Raka jatuh bersamanya ke dasar jurang yang lebih dalam dari panti sosial ini. Surat cerai itu masih tergeletak di atas kasur tipis yang lembab. Seolah-olah kertas itu memiliki berat bertonton yang menindih harga diri Andin. Kata-kata Maya tentang Raka yang secara sadar membuangnya ke panti sosial ini terus terngiang. Berputar-putar seperti pisau yang mengiris sisa-isanya sebagai seorang istri. Malam itu, Andin tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia melihat wajah Arka yang mulai membaik, namun tetap terlihat rapuh, rasa sakit itu berubah menjadi dorongan yang nekat. Ia butuh melihat wajah Raka sekali lagi, bukan untuk memohon, melainkan untuk memastikan apakah pria yang pernah ia cintai itu benar-benar telah bertukar jiwa dengan iblis. Menjelang subuh, ketika kabut tipis masih menyelimuti kawasan kumuh itu, Andin bergerak dalam diam. Ia membungkus Arka dengan selimut tebal dan menitipkannya sejenak kepada seorang penghuni panti tua yang ia kenal cukup baik. Satu-satunya orang yang tidak menatapnya dengan kebencian. Dengan modal keberanian yang tersisa, Andin memanjat pagar belakang panti yang berkarat, mengabaikan duri-duri kawat yang merobek ujung daster kusamnya dan melukai telapak tangannya. Ia tidak membawa apapun kecuali ponsel lamanya dan sedikit uang yang ia simpan di dalam jahitan pakaiannya. Perjalanan menuju pusat kota terasa sangat jauh. Seolah-olah ia sedang menempuh perjalanan dari neraka menuju dunia manusia. Di dalam bus kota yang pengap, orang-orang menjauh darinya, terganggu oleh bau keringat dan debu panti yang melekat di tubuhnya. Andin hanya menunduk, menggenggam tangannya yang gemetar, fokus pada satu tujuan, gedung utama Adiguna Perkasa. Matahari sudah mulai menyengat ketika Andin tiba di depan gedung pencakar langit itu. Gedung yang fasad kacanya berkilau memantulkan cahaya berdiri angkuh di atas tanah yang sangat ia kenali. Andin berdiri di seberang jalan tampak seperti noda hitam di atas kanvas putih yang bersih. Ia melihat para karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi. Dunia yang sebenarnya adalah miliknya. Namun kini ia berdiri di sana sebagai orang asing yang diusir. Tiba-tiba sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan lobi utama. Jantung Andin berdegup kencang hingga terasa menyakitkan.
Pintu pengemudi terbuka. Raka keluar dengan setelan jas yang tampak sangat mahal. Jas yang Andin tahu dibeli menggunakan dana darurat keluarga yang seharusnya untuk masa depan Arca. Raka melangkah memutari mobil dan membukakan pintu untuk seorang wanita yang keluar dengan keanggun seorang ratu. Andin menahan napas. Dari kejauhan ia bisa melihat bagaimana Raka menatap Siska. Itu bukan tatapan seorang bawahan kepada atasan, itu adalah tatapan seorang pria yang sedang memuja sumber kekuasaannya. Raka tertawa kecil saat Siska membisikkan sesuatu di telinganya. Dengan sangat natural, Raka meletakkan tangannya di pinggang Siska, menuntunnya masuk ke dalam gedung dengan gerakan yang begitu intim. Seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Andin merasakan sensasi dingin yang merambat dari ujung kakinya hingga ke kepala. Rasa sakit hatinya yang semula berupa luka terbuka kini tiba-tiba membeku. Kehancuran batinnya mencapai titik jenuh dan meledak menjadi kemarahan yang sangat tenang. Sebuah kemarahan yang jauh lebih berbahaya daripada teriakan. Ia melihat suaminya, pria yang meninggalkannya di tempat kumuh dan membiarkan anaknya hampir mati karena sesak napas. Kini sedang bercengkerama mesra dengan wanita lain di depan gedung yang Andin mendongak menatap logo besar di puncak gedung tersebut. Sebuah lambang berbentuk pilar yang kokoh dengan inisial AP Adiguna Perkasa. Ingatannya melesat kembali ke 10 tahun yang lalu. Ia teringat ayahnya mendiang Pak Adiguna yang membangun perusahaan ini dari nol dengan tetesan keringat dan air mata. Ia teringat bagaimana ayahnya berpesan sebelum meninggal agar ia menjaga aset ini baik-baik. Namun jangan pernah menggunakannya untuk menyombongkan diri. Itulah sebabnya Andin memilih hidup sederhana bersama Raka. Membiarkan Raka merintis karir di sana tanpa tahu bahwa istrinya adalah pemilik mutlak seluruh saham di perusahaan tersebut. Jadi, kamu menggunakan perusahaan ayahku untuk membuangku, Raka. Desis Andin, suaranya rendah. Nyaris tidak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Realita itu menghantamnya dengan sangat keras. Raka bukan hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi ia juga sedang menodai warisan ayahnya. Pria itu menggunakan tangga yang dibangun oleh ayah Andin untuk mencapai puncak, lalu mencoba membuang putri sang pemilik tangga ke tempat sampah agar ia bisa menguasai puncak itu sendirian bersama Siska. Andin merogoh ponselnya. Ia tidak lagi peduli pada daster kusamnya yang compang-camping atau tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Ia menekan nomor Pak Broto dengan gerakan yang mantap. Pak Brotuk, ucap Andin saat sambungan terhubung. Masih terpaku pada punggung Raka yang perlahan menghilang di balik pintu kaca lobi. Iya, Ibu Andin, Anda di mana? Suara ibu terdengar berbeda. Sahut Pak Broto di seberang sana, terdengar cemas. Saya berdiri di depan gedung Adiguna Perkasa. Jawab Andin dingin. Siapkan semua berkas kepemilikan saham mayoritas atas namaku. Saya tidak ingin menunggu sampai bulan depan. Saya ingin tim audit masuk besok pagi pukul 8 tajam. Dan Pak Broto pastikan tidak ada satupun aset pribadi Raka sekecil apapun yang tersisa atas namanya saat audit selesai. Tapi Bu, jika Ibu muncul sekarang, keselamatan Ibu dan Arka di panti itu bisa terancam jika Raka nekat melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pak Broto mencoba memperingatkan. Andin mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Saya tidak akan muncul sebagai Andin yang dia kenal, Pak. Biarkan dia bermain dengan Siska sedikit lebih lama. Saya ingin dia merasa berada di puncak dunia. Tepat sebelum saya menarik tanah, tempatnya berpijak. Andin menutup telepon. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari gedung itu. Ia harus kembali ke panti sebelum Bu Lastri menyadari kepergiannya. Tekanan batin baru muncul di dadanya. Ia harus kembali ke lingkungan kumuh itu dan pura-pura menjadi wanita yang hancur. Sementara di dalam kepalanya, ia sedang menyusun strategi perang untuk meruntuhkan kerajaan yang sedang dinikmati Raka. Keputusan kecil yang berisiko telah ia buat. Ia akan tetap tinggal di panti untuk beberapa hari ke depan sebagai benteng perlindungan terakhir bagi Arka sambil menunggu laporan audit yang akan menjadi peluru pertamanya. Namun ia tidak menyadari bahwa di dalam gedung itu, Doni baru saja melihatnya dari balik jendela lantai 2 dan asistennya itu menyadari bahwa nyonya besarnya sudah tidak lagi memiliki rasa kasihan di matanya. Andin kembali menyelinap melalui pagar belakang yang berkarat, mengabaikan rasa perih yang menjalar dari luka robek di telapak tangannya. Daster kusamnya kini memiliki lubang baru di bagian bawah, bersimbah debu jalanan dan noda darah kering. Di dalam batinnya, rasa sakit fisik itu tidak ada artinya dibandingkan dengan pemandangan Raka dan Siska yang ia saksikan di depan gedung ayahnya tadi. Setiap langkahnya menuju kamar terasa berat. Seolah ia membawa beban ribuan ton pengkhianatan yang baru saja dikonfirmasi oleh matanya sendiri.
Baru saja kakinya menginjak selasar semen yang lembab. Sebuah bayangan besar menghalangi jalannya. Bu Lastri berdiri di sana dengan tangan bersedekap, wajahnya mengeras dalam ekspresi yang syarat akan kebencian. "Dari mana saja kamu, perempuan jalang?" Suara Bu Lastri menggelegar di lorong yang sepi. "Lihat dirimu berantakan, berdarah, dan bau matahari. Kamu pikir panti ini hotel? Kamu titipkan anakmu yang sakit pada orang jompo lalu pergi keluyuran. Apa kamu sedang mencari pelanggan di luar sana karena suamimu sudah membuangmu?" Andin mendongak menatap Bu Lastri dengan mata yang kosong namun tajam. "Saya hanya mencari udara segar, Bu." "Udara segar atau mencari mangsa?" Bu Lastri maju satu langkah, mencengkeram lengan Andin yang terluka hingga Andin meringis tertahan. "Jangan kira karena Maya memberiku uang, aku akan membiarkanmu bertingkah seenaknya. Kamu itu sampah masyarakat sekarang. Kalau kamu berani pergi lagi tanpa izin, aku akan melempar Arka ke panti asuhan negeri dan membiarkanmu tidur di kolong jembatan." Andin menarik lengannya dengan sentakan kuat. "Jangan pernah sebut nama anak saya dengan mulut Anda yang kotor itu." Desisnya rendah. Kekuatan dalam suara Andin membuat Bu Lastri tertegun sejenak. Namun wanita tua itu segera membalas dengan dengusan sinis sebelum berlalu sambil mengancam akan memotong jatah makan malam Andin. Andin masuk ke kamarnya, jatuh terduduk di samping Arka yang masih tertidur lelap. Ia memeluk lututnya, menatap nanar pada langit-langit yang berjamur. Pilihan hidupnya terasa makin sempit. Bertahan di sini berarti membiarkan dirinya dihina setiap detik. Namun keluar sekarang berarti membongkar semua rencana sebelum ia benar-benar siap menghancurkan neraka. Sore harinya, sebuah mobil sedan tua yang tampak asing berhenti di depan gerbang besi panti. Dari jendela kamar, Andin melihat seorang pria berjas rapi, namun tampak lelah keluar dari mobil tersebut. Jantung Andin berdegup kencang. "Itu Pak Broto." Setelah melewati perdebatan panjang dengan Bu Lastri di gerbang yang akhirnya lulus setelah Pak Broto mengaku sebagai utusan yayasan donor, pria tua itu akhirnya diizinkan menemui Andin di ruang tamu panti yang hanya berisi kursi kayu reot dan aroma apek yang menyengat. Saat Pak Broto melihat kondisi Andin dengan daster robek, tangan terbebat kain kusam dan wajah yang tirus, pria itu tertunduk. Air mata nampak menggenang di balik kacamata tebalnya. "Ibu, maafkan saya. Saya butuh waktu lama untuk melacak koordinat pasti tempat ini karena Raka menggunakan nama samaran saat mendaftarkan ibu di sini." Suara Pak Broto bergetar karena emosi. "Melihat ibu seperti ini, hati saya hancur. Pak Adiguna tidak pernah membesarkan ibu untuk berakhir di tempat seperti ini." Andin tersenyum pahit, menyeka debu di meja kayu dengan jemarinya. "Tempat ini adalah cermin kejujuran neraka. Pak Broto, disinilah dia menempatkan harga diri saya. Bagaimana kabar di kantor?" Ekspresi Pak Broto seketika berubah menjadi tegang. Ia condong ke depan, merendahkan suaranya agar tidak terdengar oleh Bu Lastri yang menguping di balik tirai dapur. "Itu sebabnya saya mendesak untuk bertemu hari ini, Bu. Keadaan sudah gawat. Raka dan Siska sedang bergerak cepat. Mereka baru saja menandatangani nota kesepahaman untuk menjual aset Pilar Utara, lahan pabrik pertama milik ayah ibu di pinggiran kota. Mereka beralasan itu untuk menutupi kerugian proyek. Padahal saya tahu dana hasil penjualannya akan dialirkan ke rekening pribadi mereka di luar negeri." Andin mengepalkan tangannya. Pilar Utara bukan sekadar aset. Di sana terdapat makam kecil di sudut lahan tempat ayahnya sering duduk merenung. Itu adalah jantung dari sejarah keluarga mereka. "Mereka ingin menjual sejarah ayah saya?" tanya Andin. Suaranya kini sekeras batu. "Iya, Bu. Jika transaksi ini selesai minggu depan, mereka akan punya cukup uang untuk melarikan diri atau memperkuat posisi hukum mereka sehingga sulit dijatuhkan. Ibu harus kembali sekarang. Ibu harus mengambil alih kekuasaan di depan dewan direksi sebelum aset itu pindah tangan. Saya sudah menyiapkan pengawal dan rumah aman untuk ibu dan Arka." Andin menatap Arka yang baru saja terbangun dan merangkak ke pelukannya. Bocah itu tampak kurus, namun matanya yang jernih menatap Andin dengan penuh ketergantungan. Andin merasakan konflik batin yang hebat. Jika ia keluar sekarang, ia menyelamatkan aset ayahnya. Tetapi ia akan kehilangan momen untuk menghancurkan Raka secara total. Raka akan tahu Andin masih hidup dan memiliki kuasa dan pria itu pasti akan mencari cara untuk memutarbalikkan fakta atau menculik Arka sebagai alat tawar. "Ibu Andin, saya mohon jangan biarkan mereka merusak apa yang sudah Pak Adiguna bangun," desak Pak Broto lagi. Andin menarik napas panjang, menatap tangannya yang terluka. Tekanan emosionalnya kini berada di titik didih.
Keinginannya untuk balas dendam dengan cara yang paling menyakitkan bagi Raka kini berbenturan dengan kewajibannya menjaga warisan ayahnya. "Pak Broto," ucap Andin akhirnya. Suaranya sangat tenang, namun syarat akan otoritas. "Saya tidak akan keluar hari ini. Belum saatnya." "Tapi Ibu, dengarkan saya," potong Andin tajam. "Jika saya keluar sekarang, Raka hanya akan kehilangan jabatan. Saya ingin dia kehilangan segalanya, harga diri, nama baik, dan kebebasannya. Sabotase penjualan aset itu secara anonim melalui jalur hukum. Gunakan kuasa hukum bayangan untuk menyatakan lahan itu dalam sengketa ahli waris. Biarkan Raka dan Siska panik karena pembeli mereka mulai menarik diri." Pak Broto menatap Andin dengan rasa kagum sekaligus ngeri. Ia melihat transformasi seorang wanita lembut menjadi seorang pengatur strategi yang dingin. "Baik, Bu, saya akan laksanakan. Tapi Ibu tidak bisa selamanya di sini. Bu Lastri itu dia berbahaya bagi Ibu," ujar Pak Broto. "Saya tahu, tapi biarkan dia merasa menang sebentar lagi," jawab Andin. Saat Pak Broto pergi, Andin kembali ke kamar dengan beban baru di pundaknya. Ia baru saja mengambil keputusan berisiko dengan membiarkan Raka tetap memegang kendali perusahaan untuk beberapa hari lagi. Sementara ia sendiri masih terjebak di bawah ancaman Bu Lastri. Malam itu ia mendengar Bu Lastri berbicara di telepon dengan seseorang. Suara yang terdengar seperti Maya. Membicarakan tentang rencana pemindahan Andin ke tempat yang lebih terpencil agar tidak bisa lagi ditemui oleh siapapun. Andin memeluk Arka erat-erat di kegelapan kamar. Ia tahu langkahnya barusan telah mempercepat detak jantung musuhnya. Namun ia juga baru saja membuat dirinya menjadi sasaran yang lebih empuk bagi kelicikan Maya dan Bu Lastri. Malam di panti cahaya kasih selalu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Suara tetesan air dari atap yang bocor beradu dengan dengkur halus penghuni lain di bangsal sebelah menciptakan simfoni kemiskinan yang memuakkan. Namun di sudut kamar sempitnya Andin tidak lagi meratapi nasib. Punggungnya yang biasanya membungkuk karena beban kesedihan kini tegak lurus. Di bawah cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menerobos celah jendela, ia menatap layar ponsel lamanya yang menampilkan deretan dokumen digital dari Doni. Pikiran Andin melayang pada percakapan rahasianya dengan Doni beberapa jam yang lalu. Asisten setianya itu melaporkan bahwa Raka mulai panik karena rencana penjualan aset Pilar Utara terhambat oleh gugatan anonim yang diajukan Pak Broto. Dengan segala kelicikannya kini mencoba memalsukan surat kuasa ahli waris untuk meyakinkan investor bahwa ia memiliki hak penuh atas lahan tersebut. Dia benar-benar tidak menyisakan ruang untuk nurani. Bisik Andin pada kegelapan. Rasa sakit yang dulu menghujamnya setiap kali mengingat pengkhianatan Raka kini telah bermutasi menjadi energi yang dingin dan terkendali. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu ia agungkan hanyalah fatamorgana yang menutupi wajah asli seorang predator. Setiap kali ia melihat tanda tangan Raka di dokumen palsu itu, Andin merasa seolah sedang melihat orang asing. Pria yang dulu mengecup keningnya setiap pagi kini adalah musuh yang harus ia hancurkan demi masa depan Arka. Pagi berikutnya, suasana di dapur panti terasa lebih tegang dari biasanya. Bu Lastri berdiri di tengah ruangan, mengawasi para penghuni yang bekerja dengan mata elangnya. Namun, tatapannya terus tertuju pada Andin yang sedang memotong sayuran dengan gerakan yang sangat presisi dan tenang. Tidak ada lagi tangan yang gemetar, tidak ada lagi tatapan mata yang layu. "Andin," teriak Bu Lastri sambil menggebrak meja kayu. "Kenapa sayuran itu dipotong tipis-tipis begitu? Kita sedang memasak untuk panti, bukan untuk restoran mewah. Kamu pikir kamu siapa?" "Hah?" Andin tidak berjengit. Ia meletakkan pisaunya dengan perlahan lalu berbalik menatap Bu Lastri. Sorot matanya begitu tajam dan berwibawa, membuat kata-kata makian yang sudah di ujung lidah Bu Lastri tertelan kembali. "Efisiensi bahan adalah kunci agar semua orang di sini mendapat porsi yang adil, Bu Lastri," ucap Andin dengan nada rendah yang syarat otoritas. "Jika Anda memotongnya asal-asalan seperti biasanya, banyak bagian yang terbuang sia-sia. Bukankah Anda selalu mengeluh anggaran yayasan terbatas?" Bu Lastri terpaku. Ia merasa ada yang salah dengan wanita di depannya ini. Das yang dikenakan Andin memang masih kusam dan robek. Namun cara berdirinya, cara bicaranya, dan aura yang terpancar darinya sama sekali tidak mencerminkan seorang wanita buangan yang putus asa. Kamu berani mengajariku?" Bu Lastri mencoba membalas, namun suaranya sedikit goyah. "Jangan lupa, Maya membayarku untuk menjagamu. Tetap di bawah kakiku. Satu langkah salah saja, aku akan pastikan kamu dan anakmu itu cukup." Potong Andin. Melangkah maju satu tahap,
Bau sabun murah yang melekat di tubuhnya tidak bisa menutupi wibawa yang tiba-tiba menguar hebat. Anda sudah menerima uang dari Maya dan Anda juga sudah mengambil jatah makanan Arka semalam untuk kepentingan pribadi Anda. Saya tahu Anda menjual kembali sebagian sembakau sumbangan ke pasar gelap. Jika saya adalah Anda, saya akan diam dan membiarkan saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan tenang. Bulastri mundur selangkah. Wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Andin mengetahui rahasia kecilnya. Rasa curiga yang semula hanya sebatas intuisi kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana dia bisa tahu detail yang begitu spesifik? Kamu akan menyesal karena sudah sombong. Ancam Bulastri sebelum bergegas pergi dengan langkah yang tidak lagi seangkuh biasanya. Setelah konfrontasi itu, Andin segera masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia tahu ia baru saja mengambil risiko besar dengan menunjukkan taringnya pada Bulastri. Namun, ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi korban yang lemah. Tekanan batinnya untuk segera bertindak makin tak terbendung setelah menerima pesan terbaru dari Doni. Ibu Raka baru saja memesan tiket penerbangan ke Singapura untuk besok malam bersama Siska. Mereka membawa koper-koper yang tidak biasa. Saya curiga mereka mencoba membawa lari dokumen asli perusahaan atau aset likuid lainnya sebelum tim audit kita masuk lusa pagi. Andin meremas ponselnya. Jika Raka pergi ke luar negeri, proses hukum akan menjadi jauh lebih rumit dan memakan waktu lama. Ia harus menghentikan Raka sekarang, tapi tanpa harus menampakkan dirinya di bandara. Ia menatap Arka yang sedang bermain dengan mainan kayu sederhana di atas kasur. Putranya adalah alasan utama ia menahan diri selama ini. Namun, putra itu jugalah yang memberinya keberanian untuk menghancurkan segalanya. Andin segera menghubungi Doni kembali. Doni, dengarkan baik-baik. Jangan cegat mereka di bandara. Itu terlalu berisiko dan bisa menimbulkan keributan publik yang merugikan nama perusahaan. Saya ingin kamu menghubungi pihak imigrasi secara anonim. Laporkan bahwa paspor atas nama Raka terkait dengan kasus penggelapan dana internal perusahaan yang sedang dalam penyelidikan audit. Gunakan dokumen awal yang sudah kita kumpulkan sebagai lampiran. Tapi Bu, jika imigrasi mencekalnya, Raka akan tahu ada orang kuat yang sedang mengincarnya. Suara Doni terdengar khawatir di seberang sana. Memang itu tujuannya? Jawab Andin dingin. Aku ingin dia merasa tercekik di dalam sangkar emasnya sendiri. Biarkan dia panik dan mencari tahu siapa pelakunya. Di saat dia merasa paling tersudut dan meminta bantuan pada Siska, disitulah kita akan melihat apakah wanita itu benar-benar mencintainya atau hanya memanfaatkannya. Setelah menutup telepon, Andin menarik napas panjang. Ia baru saja memutuskan untuk memulai serangan terbuka secara administratif. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika Raka berhasil melobi pihak imigrasi atau jika Siska menggunakan koneksi politiknya untuk meloloskan Raka, maka posisi Andin sebagai pemilik saham rahasia akan segera terendus. Malam itu, Andin duduk di lantai kamar menatap pintu yang sewaktu-waktu bisa didobrak oleh Bulastri yang mungkin sedang melaporkan keberaniannya pada Maya. Tekanan batin baru muncul. Ia kini berada dalam perlombaan dengan waktu antara menjatuhkan Raka di bandara besok malam atau dipindahkan secara paksa oleh Bulastri ke tempat yang lebih terpencil malam ini. Andin menggenggam sebilah pisau kecil yang ia selipkan di balik kasurnya. Sebuah pertahanan diri terakhir. Di dalam hatinya ia sudah tidak lagi memiliki rasa takut. Yang ada hanyalah perhitungan dingin seorang pemimpin yang siap merebut kembali tahtanya. Pagi itu, udara di panti cahaya kasih terasa lebih pekat oleh bau amis hujan semalam yang menguap dari parit-parit tersumbat. Namun, aroma busuk lingkungan itu kalah telak oleh rasa mual yang mengadu perut Andin saat matanya tertuju pada sebuah koran bekas yang ditinggalkan penghuni panti di meja makan komunal. Di halaman hiburan dan bisnis, sebuah foto besar menampilkan Raka dan Siska yang sedang bersulang di sebuah ballroom mewah. Raka tampak begitu gagah dengan setelan jas abu-abu gelap. Sementara Siska bersandar mesra di bahunya dengan gaun merah yang mencolok. Judul berita itu seperti petir di siang bolong. Aliansi Kekuatan Manir Proyek Adiguna Perkasa resmi bertunangan dengan sang atasan. Andin mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. Di sana di bawah lampu kristal yang berkilauan, Raka tersenyum lebar ke arah kamera. Senyum yang dulu ia berikan pada Andin saat Arka lahir. Pria itu tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka, ia memamerkan perselingkuhannya seolah-olah itu adalah pencapaian karir yang paling gemilang. Luka batin Andin yang tadinya mulai membeku menjadi amarah, kini kembali berdenyut perih. Ia merasa seolah-olah keberadaannya sebagai istri sah telah dihapus dari sejarah dunia. Lihat itu,
Suara ketus Bulastri membuyarkan lamunan Andin. Wanita tua itu berdiri di belakangnya sambil memegang nampan makanan yang isinya hanya bubur encer. Suamimu sudah menemukan ratu baru, sementara kamu masih mencuci daster bolong di sini. Seharusnya kamu sadar diri, Andin. Wanita sepertimu memang hanya cocok di tempat seperti ini. Andin tidak menjawab. Ia melipat koran itu dengan tenang. Meski dadanya bergemuruh, ia baru saja akan melangkah menuju kamar Arka saat sebuah mobil SUV mewah berwarna putih berhenti di depan gerbang. Maya turun dari mobil itu dengan langkah yang terburu-buru. Wajahnya nampak tegang, namun matanya memancarkan kegilaan yang baru. Maya tidak datang untuk sekadar menghina kali ini. Di tangannya terdapat map biru tebal. Ia menyerobot masuk ruang tamu panti, mengabaikan Bulastri yang mencoba menyambutnya dengan ramah. Tanda tangani ini sekarang, kah? Ujar Maya tanpa basa-basi begitu Andin muncul di hadapannya. Ia membanting map itu ke meja. Andin melirik isi dokumen tersebut. Surat pelepasan hak waris dan pernyataan tidak menuntut. Di dalamnya tertulis bahwa Andin secara sukarela melepaskan segala klaim hukum atas harta Gonogini. Tunjangan anak hingga hak asuh Arka jika suatu saat terjadi perceraian resmi ini bukan sekadar surat cerai ini adalah upaya untuk memiskinkan Andin secara total dan memutus hubungannya dengan keluarga Raka selamanya. Kamu pikir aku bodoh? Maya, suara Andin terdengar rendah namun tajam. Raka yang membuangku ke sini, Raka yang berselingkuh, kenapa aku harus melepaskan hak Arka? Maya maju satu langkah, wajahnya kini hanya berjarak beberapa senti wajah Andin. Aroma parfum mahalnya berbenturan dengan bau keringat Andin, menciptakan kontras yang menyakitkan. Karena jika kamu tidak menandatanganinya, aku sudah mengatur segalanya dengan Bulastri. Kami akan melaporkanmu ke dinas sosial sebagai ibu yang tidak kompeten secara mental dan ekonomi. Kami punya bukti kamu tinggal di panti kumuh ini. Sementara suamimu adalah orang terpandang. Pihak berwenang akan dengan mudah menjemput Arka dan menaruhnya di panti asuhan negeri yang jauh lebih buruk dari tempat ini. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Andin merasa jantungnya berhenti berdetak. Kamu tidak akan berani menyentuh anakku. Coba saja kalau berani. Tantang Maya sambil melirik Arka yang sedang duduk di sudut ruangan, mencoba membangun menara dari gelas plastik bekas. Bulastri sudah menyiapkan saksi bahwa kamu sering melantur dan membahayakan anakmu sendiri semalam saat dia demam. Pilihannya cuma dua. Kamu tanda tangan dan pergi dari sini dengan uang pesangon sedikit, atau kamu kehilangan Arka selamanya hari ini juga. Konflik batin menghunjam Andin dengan dahsyat. Sebagai pemilik saham mayoritas perusahaan, ia bisa saja menelepon Pak Broto dan meratakan Maya serta Raka dalam sekejap. Namun ia tahu birokrasi hukum membutuhkan waktu. Sementara ancaman Maya bersifat instan. Jika Maya nekat membawa polisi atau dinas sosial sekarang, ia bisa kehilangan Arca sebelum pengacaranya tiba. Arka adalah satu-satunya bagian dari hidupnya yang masih murni. Ia tidak bisa membiarkan putranya menjadi pion dalam perang ini. Andin menatap Arka yang menatapnya balik dengan mata bulat yang polos. Air mata hampir jatuh dari pelupuk mata Andin. Namun ia menahannya. Ia teringat pesan ayahnya. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus mundur selangkah untuk melompat 10 langkah ke depan. Dengan tangan yang gemetar hebat, Andin mengambil pulpen dari tangan Maya. Kak, jangan. Tiba-tiba Doni muncul di ambang pintu panti, menyamar sebagai pengantar air galon. Matanya memberikan kode keras agar Andin tidak melakukan itu. Namun, Andin melihat Maya sudah memegang ponselnya, siap melakukan panggilan yang bisa menghancurkan hidup Arka. Andin menarik napas panjang. Ia menorehkan tanda tangannya di atas dokumen tersebut. Namun saat melakukannya, ia sengaja memberikan sedikit tekanan ekstra pada ujung pulpennya. Sebuah detail kecil yang hanya diketahui oleh orang-orang internal perusahaannya sebagai tanda bahwa dokumen itu dibuat di bawah tekanan sebuah protokol darurat yang pernah diajarkan ayahnya. Sudah, sekarang pergi dari sini, ucap Andin dingin setelah melemparkan map itu kembali ke arah Maya. Maya tersenyum puas, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Keputusan cerdas. Kak, setidaknya kamu masih punya otak untuk menyelamatkan anakmu. Maya pergi dengan tawa kemenangan yang menggema di lorong panti. Bulastri mengikutinya, berharap mendapatkan sisa-sisa uang sogokan. Di ruang tamu yang kembali sepi, Andin jatuh terduduk di kursi kayu yang reot. Doni mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Bu, kenapa ibu menandatanganinya? Itu bisa menyulitkan posisi kita di pengadilan nanti. Andin mendongak, matanya yang tadinya basah kini telah kering, menyisakan tatapan yang begitu dingin hingga Doni harus menelan ludah.
Tanda tangan itu akan menjadi bukti kejahatan mereka. Doni, Maya baru saja memberiku senjata paling ampuh untuk menjebloskan mereka ke penjara atas tuduhan pemerasan dan intimidasi. Andin berdiri menggendong Arka yang mulai mengantuk. Tekanan batin baru merayapi dadanya. Ia baru saja secara legal melepaskan haknya atas dunia luar. Kini ia benar-benar terjepit di panti ini tanpa jaminan hukum formal. Namun, ia telah membuat keputusan berisiko. Membiarkan musuhnya merasa sudah menang total agar mereka menjadi lengah. Doni panggil Andin sebelum asistennya itu pergi. Beritahu Pak Broto. Aku ingin pesta pertunangan Raka dan Siska menjadi berita terakhir yang membahagiakan bagi mereka. Karena minggu depan aku sendiri yang akan mengantarkan hadiah kehancuran mereka tepat di depan pintu kantor. Malam itu, Andin mendekap Arka erat dalam kegelapan. Ia telah kehilangan status hukumnya sebagai istri, kehilangan hak warisnya secara tertulis, dan kehilangan sisa-sisa kehormatannya di mata Maya. Namun, di dalam kegelapan panti itu, ia merasa jauh lebih kuat. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi keamanan Arka. Dan sekarang tidak ada lagi yang bisa digunakan neraka untuk mengancamnya. Perang batinnya telah usai menyisakan satu tujuan tunggal yang mutlak, pembalasan. Malam setelah penandatanganan paksa itu, Andin tidak bisa tidur. Rasa sakit karena diancam kehilangan Arka masih berdenyut di nadinya. Namun di balik rasa sakit itu, sebuah rencana besar mulai mengambil bentuk yang konkret. Ia menatap surat pelepasan hak yang dibawa Maya. Kertas yang secara hukum seharusnya membuat Andin menjadi bukan siapa-siapa. Namun bagi Andin, kertas itu adalah tiket masuk bagi musuh-musuhnya ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan. Pukul 2 dini hari, ketika dengkur penghuni panti lainnya terdengar seperti orkestra penderitaan, Andin bangkit. Ia sudah memastikan Bu Lastri tertidur pulas setelah meminum teh yang diam-diam dicampur Andin dengan sisa obat tidur milik salah satu penghuni lansia. Dengan gerakan yang lincah meski tubuhnya masih terasa lemas, Andin keluar melalui jendela dapur, melompati pagar belakang dan menuju sebuah minimarket yang berjarak 1 kilometer dari sana. Di sana, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sudah menunggu. Pak Broto keluar dari mobil. Wajahnya tampak sangat cemas. Saat melihat Andin yang mengenakan daster kusam yang dilapisi jaket lusuh hasil pemberian penghuni panti lain, Pak Broto kembali meneteskan air mata. Ibu, ini sudah terlalu jauh. Mari kita akhiri saja drama di panti ini. Saya tidak tahan melihat ibu seperti pelarian. Bisik Pak Broto sambil membukakan pintu mobil. Andin masuk ke dalam kabin yang berbau harum kayu cendana. Aroma yang sangat kontras dengan bau apa panti. Belum, Pak Broto. Jika saya keluar sekarang, Raka akan tahu bahwa saya sedang menyerang. Saya ingin dia merasakan kehancurannya sebagai serentetan nasib buruk. Sebelum dia menyadari bahwa sayalah sang nasib buruk itu. Di dalam mobil, Pak Broto mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam. Isinya adalah dokumen pengaktifan kembali status Andin sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham pengendali Adiguna Perkasa. Dokumen ini adalah rem darurat yang dipasang mendiang ayahnya. Sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh manajer atau dewan direksi, pemegang saham utama bisa mengambil alih kendali secara instan tanpa perlu rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Andin mengambil pulpen emas milik ayahnya yang dibawa oleh Pak Broto. Tangannya tidak lagi gemetar. Dengan satu coretan tegas, ia menandatangani dokumen itu. Saat itu juga secara hukum posisi Siska sebagai pelaksana harian dan Raka sebagai manajer proyek berada di bawah telapak kakinya. Aktifkan akses digital saya sekarang. Perintah Andin. Doni yang duduk di kursi depan dengan laptop menyala segera bekerja. Akses terbuka. Bu, Anda sekarang masuk ke dalam sistem internal perusahaan sebagai user Alpha. Andin mengambil alih laptop tersebut. Matanya yang tajam memindai daftar kebijakan yang baru saja disahkan Siska. Sebuah memo internal muncul. Pencairan dana darurat untuk biaya representasi global sebesar R miliar. Andin tahu itu adalah kode untuk membiayai pesta pertunangan mewah Raka dan Siska serta pelarian mereka ke luar negeri. Dengan beberapa klik yang dingin, Andin mengetik instruksi pembatalan kebijakan nomor 402 AP3 2026 dibatalkan. Alasan pelanggaran rasio likuiditas. Seluruh rekening operasional di bawah Departemen Raka dan Siska dibekukan untuk audit internal mendadak. Andin tidak berhenti di situ. Ia membatalkan kontrak penjualan lahan Pilar Utara yang sedang diusahakan Raka.
Ia juga mengirimkan memo kepada bagian keuangan untuk menarik kembali semua fasilitas perusahaan yang digunakan oleh Raka termasuk mobil sedan mewah dan kartu kredit korporat dengan alasan penyesuaian efisiensi selama masa krisis. Besok pagi saat mereka tiba di kantor mereka akan menemukan dunia mereka mulai retak. Ucap Andin, mengembalikan laptop pada Doni. Ibu, ini akan membuat Siska mengamuk. Dia wanita yang cerdas. Dia akan segera melacak dari mana instruksi ini berasal. Ujar Doni khawatir. Biarkan dia melacaknya. Dia akan menemukan bahwa instruksi itu berasal dari akun pribadi mendiang ayah saya yang sudah bangkit. Itu akan membuat mereka ketakutan setengah mati sebelum mereka sempat mencurigai saya. Jawab Andin. Namun saat mobil mulai bergerak mengantarnya kembali ke arah panti, sebuah pesan masuk ke ponsel Doni. Doni membacanya dan wajahnya memucat. Bu, ada masalah di panti. Bu Lastri bangun lebih cepat dari perkiraan. Dia mendapati kamar ibu kosong dan dia sekarang sedang menelepon Maya. Dia menuduh ibu melarikan diri untuk menemui pria simpanan agar bisa melaporkan ibu sebagai istri yang tidak setia. Andin merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia harus segera kembali sebelum Maya tiba di sana dengan polisi atau pengacaranya. Jika ia tertangkap di luar panti dalam kondisi seperti ini, Raka bisa menggunakan alasan ketidakstabilan mental untuk membatalkan semua dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Andin meminta Pak Broto menurunkan kecepatannya saat mendekati panti. Ia harus masuk dengan cara yang sama seperti saat ia keluar. Namun kali ini risikonya jauh lebih besar. Saat ia merayap di bawah bayangan pohon menuju pagar belakang, ia melihat lampu ruang depan panti sudah menyala terang. Suara teriakan Bu Lastri terdengar hingga keluar. Di mana perempuan itu? Dia pasti sedang menjual dirinya demi uang. Teriak Bu Lastri. Andin berhasil masuk ke dapur melalui jendela. Namun tepat saat ia mendaratkan kakinya di lantai semen, lampu dapur dinyalakan. Bu Lastri berdiri di sana memegang gagang telepon dengan wajah penuh kemenangan dan amarah. Oh, jadi kamu baru pulang Nyonya Besar, desis Bu Lastri. Maya sedang dalam perjalanan ke sini dan dia membawa berita bahwa suamimu sangat marah karena ada gangguan di kantornya yang dikira berasal dari pihakmu. Kamu sudah tamat. Andin. Andin berdiri tegak, mengabaikan daster luhnya. Ia menatap Bu Lastri dengan sorot mata yang begitu dominan hingga wanita tua itu tanpa sadar mundur satu langkah. Tekanan batin baru muncul di dada Andin. Ia telah berhasil mengambil alih perusahaan secara administratif. Namun kini ia terjepit secara fisik di dalam panti yang dikepung oleh musuhnya. Andin membuat sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan bersembunyi. Ia mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada Pak Broto yang masih menunggu di luar. Pak Broto, jangan pergi. Jika dalam 10 menit saya tidak keluar membawa Arka, bawa tim keamanan masuk. Kita ubah rencana. Perang terbuka dimulai malam ini. Andin melangkah menuju ruang depan untuk menghadapi Maya. Sementara di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan wajah Raka saat pria itu menyadari bahwa gangguan di kantornya adalah awal dari kiamat kecil yang ia ciptakan sendiri. Maya melangkah masuk ruang tamu panti dengan napas yang memburu. Langkah sepatunya menghantam lantai semen dengan kasar seolah ingin menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Di belakangnya, Bu Lastri mengekor dengan wajah cemas sekaligus penuh harap akan adanya drama baru yang bisa ia uangkan. Andin berdiri tegak di tengah ruangan. Tangannya mendekap Arka yang terbangun karena kebisingan itu. Apa yang kamu ceritakan pada orang-orang? Hah? Teriak Maya tepat di depan wajah Andin. Ia melempar ponselnya ke atas meja, menunjukkan layar yang berisi berita internal perusahaan tentang pembekuan aset. Mas Raka bilang, tiba-tiba ada audit ilegal yang masuk ke sistem. Siska mengamuk karena rencana pertunangan mereka terancam batal gara-gara aliran dana macet. Kamu menghubungi siapa? Andin. Pengacara sampah mana yang kamu sewa dengan uang curian? Andin menatap Maya dengan ketenangan yang mematikan. Aku tidak menghubungi siapapun. Maya, mungkin itu hanya kutukan bagi orang-orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan anak kecil yang sedang sesak napas. Jangan sok suci. Maya mengangkat tangannya hendak melayangkan tamparan, namun Andin menangkap pergelangan tangan adik iparnya itu dengan cengkeraman yang sangat kuat. Mata Andin berkilat, memancarkan otoritas yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Jangan pernah sentuh aku lagi, desis Andin. Dan jangan pernah berteriak di depan anakku. Kamu dan suamimu yang pengecut itu sudah membuangku ke sini. Sekarang nikmatilah kehancuran yang kalian buat sendiri. Maya tertegun.
Rasa sakit di pergelangan tangannya kalah oleh rasa ngeri melihat sorot mata Andin yang tak lagi memiliki jejak ketakutan. Ia menyentakkan tangannya lepas dan mundur selangkah menatap Andin seolah melihat orang asing. Di saat yang sama di sebuah butik pengantin eksklusif di pusat kota, Siska sedang melempar tas desainernya ke arah cermin besar. Wajahnya yang biasanya tertata sempurna kini merah padam oleh amarah dan kepanikan. Di depannya, seorang pelayan butik berdiri gemetar sambil memegang kartu kredit Siska yang baru saja ditolak oleh mesin edisi. Ini tidak mungkin. Coba lagi, bentak Siska. Maaf, Bu. Keterangannya adalah akses dibekukan oleh otoritas pusat, jawab pelayan itu dengan suara mencicit. Raka yang berdiri di sudut ruangan dengan setelan jas yang belum dilepas label harganya segera menghampiri. Ia mencoba memasang wajah tenang. Meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya, ia belum tahu bahwa di kantor tadi mobil dinasnya sudah ditarik secara administratif oleh bagian logistik tanpa pemberitahuan. Tenang, sayang. Mungkin hanya kesalahan sistem karena audit rutin, ucap Raka sambil merangkul bau Siska. Aku akan menelepon bagian keuangan sekarang. Posisi tawarku di perusahaan sedang kuat-kuatnya setelah proyek kemarin. Mereka tidak akan berani melakukan ini padamu. Siska melepaskan rangkulan Raka dengan kasar. Posisi tawar. Raka dengar. Seluruh kartu korporatku mati. Akses ke dana taktis untuk acara kita diblokir oleh pemegang saham pengendali. Kamu tahu apa artinya? Ada seseorang di atas sana yang selama ini diam tiba-tiba bangun dan ingin menendangku. Raka menelan ludah. Ia merasa hebat karena telah menyingkirkan Andin. Merasa bahwa dengan menjadi lajang di mata Siska, ia telah mengamankan tahtanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa satu-satunya alasan ia bisa berdiri di butik mewah ini adalah karena kemurahan hati wanita yang ia buang ke panti sosial. Jangan khawatir, Raka mencoba meyakinkan. Egonya menolak untuk terlihat lemah di depan wanita yang ia puja demi jabatan itu. Aku punya simpanan pribadi. Aku akan membereskan ini. Besok semua akan kembali normal. Aku adalah kunci proyek ini, Siska. Mereka butuh aku. Raka tidak tahu bahwa saat ia bicara, tim IT perusahaan di bawah perintah tersembunyi, user Alpha sedang menghapus semua hak aksesnya ke server utama. Ia hanya seorang pion yang merasa dirinya raja, menenangkan seorang ratu yang kekuasaannya sedang runtuh secara sistematis. Kembali ke panti, tekanan batin Andin semakin meningkat. Melihat Maya yang terus meracau dan Bu Lastri yang mulai mencari-cari kesempatan untuk menggeledah kamarnya. Andin menyadari bahwa keamanan Arka adalah prioritas utama yang kini terancam. Ia bisa merasakan bahwa Maya mulai curiga bahwa Andin memiliki pelindung di luar sana. Andin melirik ke arah jendela. Ia tahu Pak Broto masih menunggu di dalam mobil di kegelapan luar pagar. Ia harus membuat keputusan. Jika ia mengirim Arka pergi bersama Pak Broto sekarang, Maya akan tahu bahwa Andin merencanakan sesuatu yang besar. Namun jika ia membiarkan Arka di sini, Maya yang mulai kalap bisa saja melakukan kekerasan fisik kepada putranya sebagai bentuk intimidasi. Bu Lastri, bawa Arka ke dapur. Aku mau bicara berdua dengan Maya, ucap Andin. Tiba-tiba Bu Lasriu. Namun tatapan Andin yang sekeras baja membuatnya patuh. Setelah Arka dibawa pergi, Andin menatap Maya yang sedang duduk di kursi kayu sambil memijat keningnya yang stres. Maya, sampaikan pada abangmu. Suara Andin terdengar sangat dingin dan datar. Berhenti mencari tahu siapa yang membekukan aset itu. Fokus saja pada pesta pertunangannya. Karena di hari itu aku akan memastikan dia mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Apa maksudmu? Kamu tahu siapa yang melakukan ini? Maya berdiri, matanya membelalak. Aku tahu segalanya, jawab Andin. Singkat. Maya segera merogoh ponselnya untuk menelepon Raka. Namun, Andin maju dan merebut ponsel itu dengan gerakan cepat. Tidak. Sekarang kamu tidak akan meninggalkan panti ini sampai aku mengizinkannya. Keputusan ini sangat berisiko. Andin baru saja secara terang-terangan menunjukkan kekuatannya. Ia kini menyandra ponsel Maya dan menantang otoritas Bu Lastri di rumahnya sendiri. Di luar, suara mesin mobil Pak Broto terdengar menderu pelan. Memberikan isyarat bahwa tim keamanan sudah siap bergerak. Andin merasakan dadanya sesak oleh beban yang ia pikul. Ia telah memulai perang terbuka di dua tempat sekaligus, di kantor melalui sistem digital dan di panti melalui konfrontasi fisik. Ia tahu mulai malam ini ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi korban yang lemah. Ia harus menjadi monster yang lebih menakutkan daripada mereka semua untuk melindungi apa yang tersisa dari martabat ayahnya. Pak Broto masuk.
teriak Andin ke arah luar. Pintu depan panti didobrak terbuka. Dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam masuk berdiri di belakang Andin. Maya menjerit ketakutan. Sementara Bu Lastri yang mendengar keributan itu lari keluar dari dapur dengan wajah pucat pasi. Andin mengambil Arka kembali dari gendongan Bu Lastri yang gemetar. Ia menatap Maya yang kini meringkuk di pojok kursi. Katakan pada Raka istrinya yang sampah ini mengirim salam dan katakan pada Siska, kursinya sudah mulai mendingin. Andin melangkah keluar dari panti menuju mobil Pak Broto. Namun di tengah langkahnya ia berhenti. Ia menyadari satu hal. Dengan keluar sekarang, ia secara resmi membongkar penyamarannya. Raka akan tahu bahwa musuhnya bukan anonim, melainkan wanita yang ia buang. Tekanan batin baru muncul. Apakah ia siap menghadapi serangan balik Raka yang mungkin akan menggunakan cara-cara kotor dan berbahaya setelah pria itu kehilangan segalanya? Andin masuk ke dalam mobil, mendekap Arka RAT, ke rumah aman, Pak Broto dan aktifkan pengawasan 24 jam di kantor. Besok adalah awal dari akhir bagi mereka. Mobil itu melesat meninggalkan panti yang kumuh. Namun di dalam hati Andin, perang yang sebenarnya baru saja akan dimulai dengan eskalasi yang tak terbayangkan. Suasana di ruang tamu panti cahaya kasih mendadak mencekam. Seolah oksigen di ruangan itu habis tersedot oleh kehadiran dua pria tegap berseragam safari yang berdiri kokoh di belakang Andin. Maya masih meringkuk di pojok kursi rotan yang reot. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang membelalak tidak percaya. Sementara itu, Bu Lastri berdiri membeku di ambang pintu dapur. Tangannya yang memegang kain lap gemetar hebat hingga kain itu jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Andin mengatur napasnya yang sempat memburu. Rasa sakit hati yang menumpuk selama berhari-hari di tempat kumuh ini kini mengkristal menjadi sebuah kekuatan yang dingin. Ia menatap Maya bukan lagi dengan tatapan seorang kakak ipar yang terluka, melainkan sebagai seorang penguasa yang sedang melihat serangga pengganggu. Pak Broto, pastikan wanita ini tidak menghubungi siapapun sampai kita tiba di tujuan, ucap Andin datar. Suaranya membelah keheningan dengan otoritas yang tak terbantahkan. Baik, Ibu, tim kami sudah mengamankan area luar, sahut Pak Broto dengan nada hormat yang kental. Andin melangkah perlahan menuju Bu Lastri. Wanita tua yang selama ini menindasnya, memberinya sisa makanan, dan menghinanya sebagai sampah, kini tampak menciut. Aura Andin berubah total. Daster kusam yang melekat di tubuhnya seolah bertransformasi menjadi jubah kebesaran yang mengintimidasi. Bu Lastri, panggil Andin pelan. Bu Lastri tersentak. Nyaris jatuh terduduk. Anda bilang tempat ini adalah cermin masa depan saya, tapi saya rasa Anda salah menilai siapa yang sedang Anda ajak bicara. Tanah ini, bangunan ini, bahkan setiap butir beras yang Anda curi dari sumbangan yayasan. Saya bisa melenyapkan semuanya dalam satu jentikan jari. Nyonya saya tidak tahu. Gagap Bu Lastri. Suaranya hilang di tenggorokan. Itulah masalah Anda. Anda hanya melihat pakaian, bukan manusia di baliknya. Andin memalingkan wajah, merasa muak. Ia menggendong Arka yang kini terbangun dan menatap sekeliling dengan bingung. Arka, ayo sayang, kita pulang ke tempat yang seharusnya. Andin melangkah keluar panti dengan kepala tegak. Sinar lampu dari iring-iringan mobil mewah yang menunggu di depan gerbang menyinari wajahnya, menciptakan kontras yang tajam dengan kegelapan lorong panti yang baru saja ia tinggalkan. Maya mencoba mengejar, namun langkahnya dihentikan oleh salah satu petugas keamanan. Andin, kamu tidak bisa melakukan ini. Raka akan menghancurkanmu, teriak Maya frustrasi. Andin berhenti di depan pintu mobil yang sudah dibukakan. Ia menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang mematikan. Katakan pada Raka Maya, pesta sudah usai. Sekarang saatnya dia membayar tagihannya. Mobil sedan hitam itu melaju membelah malam menuju pusat kota. Di dalamnya, Andin mendekap Arka erat-erat. Keheningan kabin mobil yang kedap suara memberikan ruang bagi konflik batinnya untuk kembali bergejolak. Ia merasa menang. Ya, tapi ada lubang besar di hatinya. Ia sedang menuju kehancuran pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Setiap langkah strategis yang ia ambil adalah paku terakhir untuk peti mati cintanya pada Raka. Ibu, kita sudah tiba di The Grand Regency. Suara Pak Broto memecah lamunan. Saya sudah memesan lantai teratas secara eksklusif. Tidak akan ada yang bisa melacak keberadaan ibu di sini. Mereka memasuki lobi hotel melalui pintu khusus. Di sana Doni sudah menunggu dengan wajah tegang namun penuh kesiapan. Doni,
Pria muda yang selalu cekatan dalam urusan teknis perusahaan segera menghampiri dengan tablet di tangan. Bu Andin, semua akses sistem sudah kita kuasai sepenuhnya. Raka dan Siska sekarang benar-benar buta di kantor. Mereka mencoba menghubungi vendor, tapi semua nomor kantor mereka sudah saya alihkan ke pusat krisis kita. Lapor Doni dengan cepat. Andin meletakkan Arca yang sudah tertidur kembali di ranjang presidential suite yang mewah. Kontras antara kasur empuk ini dengan dipan keras di panti membuat air mata Andin hampir jatuh. Namun ia segera menyekanya. Ia tidak boleh lemah sekarang. Doni, dengarkan. Ucap Andin sambil berdiri di depan jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota. Atur RUP SLB. Rapat umum pemegang saham luar biasa secara mendadak. Jadwalkan lusa pagi pukul 10. Kirimkan undangan resminya besok pagi-pagi sekali ke alamat rumah Raka dan meja kerja Siska. Besok. Bu, itu sangat cepat. Raka mungkin akan mencoba melakukan perlawanan hukum, ujar Doni ragu. Justru itu tujuannya. Aku ingin dia tidak punya waktu untuk berpikir. Aku ingin dia datang ke rapat itu dengan sisa-sisa kesombongannya. Mengira punya hak bicara, Andin mengepalkan tangannya. Pak Broto, siapkan semua bukti pemerasan yang dilakukan Maya dan penggelapan dana proyek oleh Raka. Kita akan menjatuhkan mereka bukan hanya dari kursi jabatan, tapi juga di hadapan hukum. Konflik di dada Andin semakin tajam. Ia membayangkan wajah Raka saat menerima undangan itu. Apakah Raka akan ketakutan ataukah pria itu justru akan semakin beringas menggunakan Siska sebagai tamengnya? Satu lagi, Doni Andin berbalik, matanya berkilat penuh risiko. Kirimkan sebuah paket kecil ke kantor Siska besok. Isinya adalah salinan akta kepemilikan saham mayoritas atas namaku. Tapi jangan kirimkan semuanya. Kirimkan hanya halaman yang menunjukkan nama ayahku dan namaku sebagai ahli waris tunggal. Bu, itu sangat berbahaya. Jika Siska tahu lebih awal, dia bisa menggunakan koneksinya untuk menghapus data di notaris atau melakukan sabotase fisik sebelum rapat dimulai. Pak Broto memperingatkan dengan nada cemas. Biarkan dia mencoba, jawab Andin dingin. Aku ingin melihat mereka berdua saling menyalahkan di saat-saat terakhir. Siska adalah wanita yang oportunis. Jika dia tahu Raka adalah pembawa sial bagi karirnya, dia akan menjadi orang pertama yang akan mencabik-cabik Raka. Andin kembali duduk di samping Arka, menyentuh pipi putranya yang lembut. Ia baru saja mengambil keputusan besar untuk mempercepat klimaks konfrontasi. Risiko bahwa Raka akan nekat mendatanginya atau Siska menggunakan kekuasaan politiknya untuk menekan balik sangatlah tinggi. Namun bagi Andin, setiap detik yang ia habiskan untuk menunggu adalah penghinaan bagi penderitaan yang ia alami di panti sosial. Tekanan batin baru merayapi pikirannya. Bagaimana jika Raka menggunakan Arka sebagai alat negosiasi terakhir di ruang rapat nanti? Andin tahu Raka adalah pengecut dan seorang pengecut yang tersudut bisa melakukan hal yang paling menjijikan sekalipun. Pak Broto perketat penjagaan di lantai ini. Jangan biarkan siapapun masuk termasuk staf hotel tanpa izin langsung darimu. Perintah Andin. Suaranya sedikit bergetar oleh rasa takut yang mulai menyusup. Malam itu, di tengah kemewahan hotel yang seharusnya memberikan ketenangan, Andin justru merasa berada di tengah medan perang yang paling sunyi. Ia telah melepaskan daster kusamnya, namun luka di hatinya masih terasa sangat nyata. Menanti hari di mana ia bisa benar-benar meruntuhkan kekuasaan pria yang telah mengkhianatinya. Lantai teratas The Grand Regency menawarkan pemandangan kota yang berkilau. Namun bagi Andin, kerlip lampu di bawah sana tampak seperti bara api yang siap melahap sisa-sisa masa lalunya. Ia berdiri di depan jendela kaca raksasa, mengenakan jubah sutra yang disediakan hotel. Sebuah kontras yang menyesakan jika ia mengingat daster robek yang ia tinggalkan di bak sampah panti sosial beberapa jam lalu. Di dalam batinnya, Andin merasa seperti sedang mengenakan zirah perang. Ia bukan lagi istri yang menunggu kepulangan suami dengan secangkir teh, melainkan seorang eksekutor yang sedang menghitung detik-detik kehancuran mangsanya. Andin melirik Arka yang tertidur pulas di ranjang king size. Putranya tampak begitu tenang, jauh dari bau apak dan gangguan tikus panti. Namun, ketenangan itu justru memicu perih di ulu hati Andin. Ia menyadari bahwa kemenangan yang sedang ia susun akan menghapus sosok ayah dari hidup Arka secara permanen. Ia sedang menghancurkan pria yang dicintainya setengah mati. Dan kenyataan itu sempat membuatnya goyah. Apakah ia menjadi sama jahatnya dengan Raka? Namun, setiap kali keraguan itu muncul,
Bayangan Raka yang merayu Siska di depan kantor tepat saat Arka kritis kembali membakar habis sisa-sisa belas kasihannya. Sementara itu, di kawasan industri yang gersang, sebuah mobil sedan mewah berhenti dengan kasar di depan gerbang besi panti cahaya kasih. Raka turun dengan langkah angkuh, membenahi kerah jasnya yang sedikit miring. Ia datang bukan karena rindu, melainkan karena egonya yang haus akan pengakuan. Di tengah tekanan misterius di kantor, ia butuh melihat Andin yang hancur untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki kuasa atas sesuatu. Ia ingin menunjukkan pada Andin foto pertunangannya dengan Siska hanya untuk memastikan istrinya itu tahu bahwa ia tidak berharga. "Bulastri, keluar kamu!" teriak Raka sambil menggedor gerbang. Bulastri muncul dengan langkah tertatih. Wajahnya yang biasanya galak kini tampak kuyu dan penuh ketakutan. Saat melihat neraka, wanita tua itu justru gemetar hebat. Seolah melihat malaikat maut. "Mana Andin? Buka gerbangnya. Aku mau melihat perempuan itu merangkak memohon ampun padaku," bentak Raka. "Tuan Nyonya Andin, dia sudah pergi." Suara Bulastri Aris tak terdengar. "Pergi? Kamu pikir aku bodoh? Aku membayarmu untuk mengurungnya di sini." Raka merangsek masuk. Setelah gerbang dibuka, ia berlari menuju kamar sempit di lantai 2. Menendang pintunya hingga terbuka lebar. Kosong. Kamar itu hanya menyisakan bau lembab yang pekat. Tidak ada Arka, tidak ada Andin. Hanya ada surat cerai lecek yang ditinggalkan Maya di lantai. Kini terinjak oleh sepatu mahal Raka. Raka tertegun. Jantungnya mulai berdegup kencang karena firasat buruk. Ia segera merogoh ponselnya untuk menghubungi Maya. Namun nomor adiknya itu tetap tidak aktif sejak semalam. Siapa yang menjemputnya? Jawab. Raka mencengkeram bau Bulastri hingga wanita itu meringis. Orang-orang besar, tuan mobil-mobil mewah. Mereka menyebutnya, Ibu Andin, dengan sangat hormat. Saya tidak berani menghalangi. Ratap Bulastri. Raka melepaskan cengkeramannya. Mundurnya terhuyung hingga punggungnya menghantam dinding jamuran. Pikiran bahwa Andin dijemput orang besar tidak masuk akal baginya. Di kepalanya, Andin hanyalah wanita yatim piatu tanpa koneksi. Namun, ketakutan mulai merayap di tengkuknya. Siapa yang bisa menjemput Andin? Dan apakah hilangnya Andin ada hubungannya dengan kekacauan akses sistem di kantornya? Di saat yang bersamaan, di kantor pusat Adiguna Perkasa, Siska baru saja menyelesaikan panggilan telepon yang penuh amarah dengan pihak bank. Ketika pintu ruangannya diketuk, Doni masuk dengan ekspresi yang sangat datar membawa sebuah map biru yang dihiasi segel resmi Departemen Hukum Perusahaan. "Bu Siska, ada dokumen yang harus Anda terima secara langsung," ujar Doni tenang. Siska menyambar map itu dengan kasar. "Apalagi sekarang apa audit sialan itu sudah selesai?" Ia membuka map tersebut dan seketika wajahnya memucat hingga seputih kertas. Itu bukan laporan audit biasa. Itu adalah surat pemecatan tidak hormat. Di dalamnya terlampir bukti-bukti digital penggelapan dana proyek Pilar Utara, rekaman percakapan rahasia mengenai suap vendor, dan foto-foto bukti perselingkuhan yang dianggap melanggar kode etik integritas pejabat perusahaan. "Ini sampah. Siapa yang menandatangani ini?" teriak Siska. Suaranya melengking memenuhi lantai eksekutif. Doni hanya menunjuk ke kolom tanda tangan di bagian paling bawah. Di sana tertera nama yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda oleh Dewan Direksi baru, Andin Adiga, Direktur Utama O, pemegang saham pengendali. Tidak mungkin, Andin, istri Raka pecundang itu. Siska terduduk lemas di kursinya. Dunia yang ia bangun dengan kelicikan dan manipulasi runtuh dalam satu lembar kertas. Ia menyadari bahwa pelindung yang selama ini ia takuti bukan pria kuat dari pemerintahan, melainkan wanita yang selama ini suaminya hina sebagai beban. Kembali di hotel, ponsel Andin bergetar. Sebuah pesan dari Doni masuk. Target 1 sudah menerima surat. Target 2 sedang panik di panti. Maya masih dalam pengawasan tim keamanan kita. Andin menarik napas panjang, namun dadanya tetap terasa sesak. Tekanan emosionalnya kini berada di puncak. Ia telah menghancurkan karir Siska. Namun konfrontasi terakhir dengan Raka adalah yang paling ia takuti sekaligus ia nantikan. Ia ingin melihat wajah Raka saat pria itu menyadari bahwa sampah yang ia buang adalah pemilik sah dari setiap sen yang ia gunakan untuk bermewah-mewah. Andin menatap cermin, merapikan rambutnya yang kini kembali berkilau setelah perawatan singkat di salon hotel. Ia melepaskan lionin di lehernya, menatap kunci brankas yang selama ini ia sembunyikan. "Pak Broto,
Panggil Andin ke arah pintu yang terbuka sedikit. Iya, Ibu. Pak Broto masuk dengan sikap hormat. Besok pagi sebelum RUPSLB dimulai, kirimkan satu pesan terakhir dari nomor anonim ke Raka. Beritahu dia bahwa jika dia ingin melihat Arka untuk terakhir kalinya, dia harus datang ke ruang rapat tepat jam 10 pagi. Ibu, itu berisiko. Raka bisa saja membawa senjata atau melakukan tindakan nekat jika dia merasa benar-benar tersudut. Pak Broto memperingatkan. Andin menatap pantulannya sendiri di cermin dengan mata yang dingin tanpa ada jejak keraguan lagi. Justru itu yang saya inginkan, Pak Broto. Saya ingin dia menunjukkan wajah aslinya di depan seluruh dewan direksi. Saya ingin dunia tahu pria macam apa yang selama ini mereka puja sebagai calon pemimpin masa depan. Andin mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan dikawal masuk ruang rapat oleh tim keamanan. Ia akan masuk sendirian berhadapan langsung dengan Raka dan Siska di depan para pemegang saham. Ia ingin konfrontasi emosional ini terjadi tanpa perantara sebagai bentuk penebusan atas rasa sakitnya dan sebagai cara terakhir untuk benar-benar mematikan rasa cintanya pada pria itu. Tekanan batin baru merayap. Malam ini akan menjadi malam terakhir ia menyandang status sebagai istri Raka. Besok ia akan menjadi Andin Adiguna sepenuhnya. Namun harga yang harus ia bayar adalah trauma yang mungkin akan membekas selamanya di hati Arka. Pagi di hari RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa tiba dengan keheningan yang mencekam di lantai 25 gedung Adiguna Perkasa. Ruang rapat utama yang berdinding kaca transparan dengan pemandangan cakrawala kota yang angkuh telah diisi oleh para anggota dewan direksi. Di sana duduk Pak Hermawan, direktur senior yang rambutnya telah memutih. Sosok yang dulu merupakan tangan kanan ayah Andin. Ia duduk dengan raut wajah keras. Matanya yang tajam memandangi tumpukan laporan pelanggaran kode etik di depannya. Di sebelahnya, Ibu Sari, pengawas keuangan yang dikenal tak kenal kompromi, terus mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja mahogi, menciptakan irama kegelisahan yang memenuhi ruangan. Di ujung meja, Siska duduk dengan dagu terangkat. Meski lingkaran hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan oleh riasan tebal sekalipun, ia tampak seperti singa betina yang terpojok, siap mencakar siapa saja. Di sampingnya, Raka terlihat jauh lebih berantakan. Jasnya tampak sedikit kusut dan ia terus-menerus menyeka keringat di dahinya meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Ini adalah konspirasi. Suara Siska memecah keheningan, tajam dan bergetar. Audit ini tidak sah. Seseorang telah menyabotase sistem internal kita. Saya tidak pernah melakukan penggelapan dana. Semua aliran dana itu adalah untuk kepentingan ekspansi perusahaan. Pak Hermawan mengangkat pandangannya, menatap Siska dengan dingin. Miliar untuk biaya representasi. Dalam satu malam di saat perusahaan sedang krisis properti, Siska, dan bukti swap vendor yang dikirimkan oleh akun user Alpha, kami tidak bisa mengabaikan ini. Terlebih pemegang saham pengendali telah mengaktifkan hak vetonya. Raka berdehem mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Pak Hermawan, Ibu Sari tolong pertimbangkan. Saya adalah manajer proyek yang membawa sukses besar kemarin mengenai user Alpha itu. Saya yakin ini adalah ulah mantan istri saya, Andin. Dia adalah wanita yang tidak stabil secara mental. Dia dendam karena saya menceraikannya dan sekarang dia mencoba menjatuhkan saya dengan fitnah murahan. Dia pasti menyewa peretas untuk merusak sistem kita. Mendengar nama Andin disebut sebagai wanita tidak stabil, Ibu Sari mengerutkan kening. Mantan istrimu, seorang ibu rumah tangga bisa mertas sistem keamanan tingkat tinggi perusahaan ini. Jangan menghina logika kami, Raka. Di dalam batinnya, Andin yang berdiri di balik pintu ganda ruang rapat mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Raka melalui air piage yang terhubung dengan mikrofon rahasia Doni di dalam ruangan. Rasa sakit itu kembali berdenyut. Namun kali ini bukan sebagai luka, melainkan sebagai bahan bakar. Raka masih mencoba menginjaknya, menjadikannya tameng atas kegagalannya sendiri. Bahkan di saat pria itu sudah diambang jurang, Andin menunduk sejenak, menatap sepatunya yang mengkilap, teringat pada kakinya yang penuh luka saat memanjat pagar panti tempo hari. Sudah saatnya, Bu. Bisik Doni yang berdiri di sampingnya dengan pakaian jas rapi memegang tablet yang siap mengeksekusi perintah terakhir. Andin menarik napas panjang. Ia merapikan blazer berwarna biru dongker yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Tidak ada lagi dus terkusam, tidak ada lagi bau sabun murah. Ia adalah Andin Adiguna dan hari ini ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Brak pintu ganda itu terbuka lebar.
Seluruh kepala di dalam ruangan menoleh serentak. Andin melangkah masuk dengan langkah yang tenang namun berwibawa. Suara denting sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi karir Raka dan Siska. Pak Broto berjalan selangkah di belakangnya, membawa tas kerja kulit yang berisi dokumen-dokumen asli kepemilikan perusahaan. Raka yang tadinya hendak bicara lagi tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak. Ia melihat sosok wanita yang sangat ia kenali wajahnya. Namun, auranya begitu asing. Wanita itu tampak begitu agung, begitu kuat. Seolah-olah seluruh ruangan itu tunduk pada kehadirannya. "Andin," bisik Raka. Suaranya tercekat di tenggorokan. Siska berdiri. Wajahnya penuh amarah. "Siapa yang mengizinkan wanita ini masuk?" "Keamanan." Seret dia keluar. Namun tak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Pak Hermawan justru berdiri dari kursinya diikuti oleh Ibu Sari. Pak Hermawan menundukkan kepalanya sedikit. Sebuah gestur hormat yang membuat Siska tertegun. "Selamat pagi, Ibu Andin Adiguna," ucap Pak Hermawan dengan suara yang syarat akan kelegaan. "Kami sudah menunggu kehadiran Anda." Andin tidak menoleh pada Siska. Ia melangkah lurus menuju kursi utama di kepala meja. Kursi yang selama ini dibiarkan kosong sebagai penghormatan bagi mendiang ayahnya. Ia berdiri di sana menatap Raka yang wajahnya kini memucat hingga kebiruan. "Wanita tidak stabil katamu, Raka?" Suara Andin mengalun tenang, namun sangat dingin. "Wanita yang kamu buang ke panti sosial kumuh agar kamu bisa bebas berselingkuh dengan atasanmu. Wanita yang kamu biarkan anaknya hampir mati karena sesak napas demi sebuah pesta di restoran mewah." Raka gemetar hebat. Kakinya terasa lemas dan tiba-tiba saja ia jatuh terduduk kembali ke kursinya lalu merosot hingga ke lantai. Ia menatap Andin dari bawah. Seolah baru menyadari bahwa selama ini ia sedang menginjak seekor naga yang sedang tertidur. "Andin, kamu pemilik perusahaan ini?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Ayahku yang membangun gedung ini, Raka. Dan aku yang memegang kendali atas setiap napas di perusahaan ini," jawab Andin. Ia meletakkan tangannya di atas meja, menatap Siska yang kini tampak gemetar. "Siska, surat pemecatanmu sudah sah dan untukmu." "Berdehem, Raka. Pemecatan adalah hukuman yang terlalu ringan. Pak Broto sudah menyerahkan bukti penggelapan dan pemerasan yang dilakukan adikmu, Maya, kepada pihak kepolisian yang saat ini sudah menunggu di lobi." Konflik batin di dada Andin memuncak. Melihat Raka yang hancur di kakinya memberikan kepuasan sesaat, namun ada rasa hampa yang menyerang. Ia melihat pria yang dulu ia puja kini tak lebih dari tumpukan ketakutan. Ia merasa jijik sekaligus sedih karena telah memberikan tahun-tahun terbaik hidupnya untuk pria semacam ini. Siska yang menyadari posisinya benar-benar tamat tiba-tiba tertawa histeris. "Kamu pikir kamu menang, Andin? Kamu memang punya perusahaan ini, tapi kamu tidak tahu rahasia ayahmu. Kan Raka katakan padanya. Katakan tentang utang tersembunyi ayahmu pada sindikat yang sekarang mengejarku." Raka mendongak, matanya berkilat penuh keputusasaan. "Andin, Siska, benar. Aku mencoba menutupi lubang itu dengan dana proyek. Ayahmu tidak sebersih yang kamu kira. Jika kamu menjatuhkan kami, rahasia kotor Adiguna akan terbongkar dan perusahaan ini akan disita oleh pihak ketiga dalam waktu 24 jam. Andin terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Pak Broto yang tampak terkejut, namun mencoba tetap tenang. Ini adalah informasi baru yang tidak ada dalam audit Doni. Apakah ayahnya benar-benar meninggalkan bom waktu yang bisa menghancurkan segalanya? "Ibu, jangan dengarkan mereka. Ini pasti taktik terakhir," bisik Doni. Namun, Raka mengeluarkan sebuah dokumen kecil yang lusuh dari saku jasnya. Sebuah catatan tulisan tangan ayahnya yang asli. Andin mengenali tulisan itu, tekanan batin baru menghujamnya. Di tengah kemenangannya yang gemilang, pilihan berisiko, tetap menjebloskan Raka ke penjara dan membiarkan warisan ayahnya terancam hancur, atau memberikan ampunan bersyarat kepada pria yang telah menghancurkan hidupnya demi mendapatkan informasi lebih lanjut. "Rapat ini saya skor selama 5 menit, ucap Andin dengan suara yang mulai goyah. Ia membalikkan badan, menatap kaca jendela besar, mencoba mencari kekuatan di balik bayangan ayahnya yang seolah sedang menatapnya dari balik awan. 5 menit yang diberikan Andin terasa seperti keabadian yang membeku di dalam ruang rapat itu. Ia masih berdiri membelakangi dewan direksi, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang tinggi. Di luar langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan beratnya beban sejarah yang sedang ia pikul. Di tangannya,
Surat lusuh yang diberikan Raka terasa panas. Andin membalikkan badannya. Matanya kini tidak lagi memancarkan keraguan, melainkan sebuah kepastian yang tajam. Ia menatap Pak Broto lalu menyerahkan dokumen itu. Pak Broto memeriksanya dengan teliti menggunakan kacamata bacanya. Sementara Raka menatap dengan binar harapan yang menjijikan. Sebuah harapan dari seorang pengecut yang mencoba menukar nyawa dengan rahasia orang mati. "Bagaimana, Pak Broto?" Suara Andin terdengar stabil, sejuk seperti es. Pak Broto mendongak. Ada senyum tipis yang meremehkan di bibirnya. "Ini memang surat pengakuan utang, Ibu. Namun, jika Anda melihat lampiran di halaman belakang yang sengaja dirobek oleh saudara Raka, tertulis bahwa utang ini telah dilunasi oleh mendiang Pak Adiguna melalui pengalihan aset pribadi setahun sebelum beliau wafat. Raka hanya menyimpan salinan awal untuk memeras Ibu." Keheningan di ruangan itu pecah oleh isak tangis Siska yang tiba-tiba meledak. Sementara Raka kembali terjatuh di atas lantai marmer. Wajahnya kuyu seperti mayat. Kebohongan terakhirnya telah hancur. "Rapat saya lanjutkan," ucap Andin. Suaranya menggelegar meski tanpa teriakan. Ia duduk kembali di kursi pimpinan kursi milik ayahnya. "Berdasarkan bukti penggelapan dana proyek Pilar Utara sebesar 10 miliar rupiah, suap vendor, dan pelanggaran berat kode etik perusahaan, saya Andin Adiguna, sebagai pemegang saham pengendali secara resmi memecat Siska dan Raka tanpa pesangon." Siska bangkit mencoba meraih tas mahalnya. "Andin, dengar, aku dipaksa oleh Raka. Dia yang merencanakan semuanya. Dia bilang kamu hanya beban." Andin menatap Siska dengan rasa iba yang dingin. "Kamu adalah wanita cerdas, Siska. Tapi kecerdasanmu tertutup oleh keserakahan. Pak Broto, silakan panggil mereka masuk." Pintu ruang rapat terbuka kembali. Kali ini bukan petugas keamanan perusahaan yang masuk, melainkan 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Di belakang mereka, Doni membawa Maya yang tangannya sudah terborgol. Maya tampak hancur, riasannya luntur oleh air mata ketakutan. "Maya!" teriak Raka histeris. "Saudara Raka, saudari Siska, dan saudari Maya, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana, pemerasan, dan intimidasi terencana," ucap petugas polisi itu dengan tegas. Saat Raka diseret melewati Andin, ia mencoba bersimpuh, mencoba menyentuh ujung sepatu Andin. "Andin, tolong pikirkan Arka. Apa kamu mau anak kita punya ayah seorang narapidana? Aku hilaf, Andin. Aku mencintaimu." Andin menarik kakinya agar tidak tersentuh oleh tangan yang pernah membuangnya ke panti sosial. Ia menunduk, menatap Raka untuk terakhir kalinya. "Kamu memikirkan Arka hanya saat kamu terpojok. Raka, saat dia sesak napas di panti kumuh itu, kamu sedang bersulang wine dengan selingkuhanmu. Kamu bukan ayahnya lagi sejak malam itu. Ayah Arka sudah mati dalam ingatan saya." Raka diseret keluar sambil terus meracau. Suaranya menggema di lorong eksekutif hingga perlahan menghilang di balik pintu lift. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para direksi menatap Andin dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat bukan hanya pewaris harta, tapi seorang pemimpin yang lahir dari api penderitaan. 3 bulan kemudian, Andin berdiri di balkon rumah barunya yang sederhana namun asri. Jauh dari kemewahan gedung pencakar langit, namun sangat dekat dengan taman tempat Arca bisa berlari bebas. Arka kini tampak jauh lebih sehat. Pipinya kemerahan dan tawa cerianya kini menjadi melodi harian yang menyembuhkan luka batin Andin. Doni datang membawa laporan keuangan kuartal pertama. "Semua stabil, Bu. Perusahaan mulai pulih setelah audit total." Pak Broto juga menyampaikan bahwa aset-aset yang sempat digelapkan Raka sudah berhasil kita sita kembali. Andin mengangguk pelan. "Terima kasih Doni. Dan bagaimana kabarnya?" Doni ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. "Seperti yang Ibu minta, saya tetap memantau perkembangannya. Siska divonis 7 tahun, Maya 5 tahun karena pemerasan dan Raka." Andin mengambil foto itu. Di sana tampak seorang pria dengan pakaian kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usia aslinya. Raka tidak dipenjara di sel biasa karena ada masalah hukum terkait aset jaminannya yang membuat ia kehilangan segalanya hingga ke titik nol sebelum vonis jatuh. Kini karena jaminan bersyarat yang ditolak dan kemiskinan total, ia terpaksa tinggal di sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota, tempat yang persis berada di belakang panti Cahaya Kasih. Dalam foto itu, Raka tampak sedang duduk di depan sebuah gubuk kayu sambil memegang sebuah piring plastik berisi bubur encer. Persis seperti bubur yang dulu dipaksakan Bu Lastri kepada Andin.
Matanya menatap kosong ke arah gerbang panti yang dulu ia gunakan untuk membuang keluarganya. Ironi itu sempurna. Raka berakhir di neraka yang ia ciptakan sendiri untuk istrinya. Andin meremas foto itu perlahan lalu meletakkannya di atas meja. Tidak ada rasa dendam lagi yang membara. Hanya ada rasa kosong yang kini ia isi dengan kedamaian. "Ibu, apakah ibu ingin saya mengirimkan sesuatu untuknya?" tanya Doni. Andin menggeleng. Biarkan dia belajar tentang kehidupan di sana. Seperti yang dia katakan dulu padaku, ini tempat yang aman. Biarkan dia menikmati keamanannya sendiri. Andin berjalan menghampiri Arka yang sedang mengejar kupu-kupu di taman. Ia berjongkok, memeluk putranya erat. Konflik batin yang selama ini mencekiknya antara cinta, benci, dan tanggung jawab kini telah menemukan muaranya. Ia telah menang bukan hanya karena ia memiliki saham perusahaan, tapi karena ia berhasil menjaga hatinya tetap manusiawi di tengah perlakuan yang tidak manusiawi. "Mama, ayo main," ajak Arka sambil menarik tangan Andin. Andin tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan merdeka. "Ayo sayang, kita main." Di kejauhan, ambulan terdengar lamat-lamat mengingatkannya pada malam-malam penuh ketakutan itu. Namun kali ini Andin tidak lagi gemetar. Ia menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa ringan. Ia tahu perjalanan barunya sebagai pemimpin perusahaan dan ibu tunggal akan penuh tantangan. Namun, ia tidak lagi takut pada bayang-bayang. Mengambil sebuah keputusan kecil yang berisiko. Ia akan merobohkan panti cahaya kasih bulan depan dan membangun sebuah rumah sakit gratis untuk anak-anak tidak mampu di lahan tersebut. Ia ingin menghapus jejak penderitaan itu dengan sesuatu yang bermakna. Hidup terus berjalan dan Andin Adiguna kini telah memegang kendali penuh bukan hanya atas saham perusahaannya, tetapi atas takdir dan kebahagiaannya sendiri. Harga diri bukanlah barang dagangan. Jangan pernah membiarkan orang lain, bahkan pasangan sendiri mendefinisikan nilai Anda. Raka menganggap Andin sebagai beban. Padahal Andin adalah pondasi yang menopang dunianya. Kenali nilai diri Anda sebelum orang lain mencoba menawarnya dengan harga murah. Ambisi tanpa integritas adalah bom waktu. Raka dan Siska membangun kesuksesan di atas pengkhianatan dan kelicikan. Hasilnya memang mereka sempat berada di puncak. Tetapi jatuh dari tempat tinggi selalu lebih menyakitkan. Kesuksesan yang sejati tidak membutuhkan korban untuk dikorbankan. Resiliensi di titik terendah. Andin membuktikan bahwa bahkan saat berada di panti kumuh kehidupan kita tetap punya pilihan. Kita bisa menyerah dan menjadi pahit atau menggunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk bangkit dengan strategi yang lebih matang. Kejujuran dalam hubungan sebuah rahasia. Baik itu kekayaan seperti Andin maupun niat buruk seperti Raka selalu memiliki konsekuensi. Transparansi adalah perkat terbaik. Dan tanpa itu, sebuah hubungan hanyalah sandiwara yang menunggu panggungnya rubuh. Terima kasih telah menjadi penonton setia dan pemberi arahan yang luar biasa bagi serial drama ini. Menulis kisah Andin mengingatkan saya bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah lupa alamatnya. Semoga kisah ini memberikan hiburan sekaligus perenungan bahwa di balik setiap wanita yang terlihat diam, mungkin ada kekuatan raksasa yang sedang menunggu waktu tepat untuk mengambil kendali. Sampai jumpa di judul cerita selanjutnya yang tak kalah dramatis.